umat sama seperti bisnis yang lain untuk cara bisnisnya ya. Jadi bagaimana kita mempermudah memulai bisnis online dengan tanpa mempunyai stok barang gitu. Dan kemudian di warung umat case-nya adalah kita memang mempunyai visi yaitu bagaimana kita bisa menjadi platform yang memang menaungi dari brand-brand muslim terutama. Kemudian juga kita punya visi ke depannya kita memang menjadi salah satu platform yang menghubungkan antara teman-teman yang baru jualan online dan orang-orang yang memang mempunyai UKM-UKM terbaru gitu. UKM-UKM baru yang di sini memang pada saat ini perlu dibantu gitu. Akhirnya kita hubungkan dan kita kasih tentang cara jualannya, kemudian kita kasih sistem yang saat ini juga kita berikan ke teman-teman untuk akses login, diskon, dan cara bagaimana bisa sampai ke closing nantinya, itu memang perlu proses. Jadi tidak ada sesuatu yang instan yang memang langsung otomatis sehingga mudah berjalannya. Kalau misalnya ada hal yang seperti itu, ya pasti perlu waktu dan memang perlu effort ya. Dan semua orang pasti bisa melakukan hal itu. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan bisnis online secara cepat gitu. Memang harus by proses. Jadi kayak kemarin ada yang ngomong gaptek, wah kebanyakan materinya. Ada yang saya lihat juga ada beberapa yang nggak akrab atau sinyalnya memang nggak bagus di luar sana gitu ya, di tempatnya yang memang beraktivitas di sana. Di sini pasti ada tantangannya gitu. Kita mulai bisnis online ataupun mulai sesuatu itu pasti akan ada tantangannya gitu. Nah makanya mindset ini nanti diperlukan banget sama Mbak Mas ketika memang menjalani bisnis warung umat seperti itu. Dan warung umat saat ini kita berada lokasinya ada di Depok ya. Gudangnya pun ada salah satunya di Depok, ada juga di Bandung, ada beberapa juga di daerah Jawa Barat juga ya. Di Jawa Tengah juga ada gudangnya. Cuman memang ini kita kalau gudang yang ada di sana masih beberapa produk aja, tidak semua produk. Makanya ada beberapa case ketika Mbak Mas melakukan orderan, maka harus dilihat dulu kota asal pengirimannya. Biar nanti Mbak Mas tahu, oh produk ini dikirim dari sini. Ya, ketika cek ongkir, mitra ada customer yang minta mengenai ongkirnya berapa, itu harus dipastikan dulu pengirimannya dari mana, gitu. Nah, itu adalah satu model bisnis yang memang biasanya sudah lazim juga di toko online yang ada saat ini kayak gitu. Jadi memang kita harus tahu dulu pengiriman dari mana, dikirimnya kemana kayak gitu. Oke, di sini saya juga dibantu Ayah ya yang kemarin meng-guide untuk grup mitra Mbak Mas semua ya. Jadi insya Allah nanti saya coba akan ulas dulu ya pertanyaan dulunya aja gitu, pertanyaannya memang 3 hari kemarin berjalan. Jadi setelah itu nanti mungkin saya akan coba ulas beberapa materi. Jadi apapun yang mungkin masih ada pertanyaan ya yang memang nggak bisa dijawab di grup atau memang terlalu penuh karena memang grupnya kebanyakan atau masih ada yang belum jelas silakan tanya jawab dulu di sini. Setelah itu nanti kita bisa beranjak ke materi seperti itu ya. Baik, saya coba bacain satu-satu ya. Jadi saya bacain satu-satu nanti Mbak Mas diperbolehkan untuk pakai speaker ya, ngomong sesuatu. Kalaupun nanti pertanyaannya sudah tidak perlu sudah cukup clear, nanti bisa kita langsung menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, dari Mbak Risma Wita. Assalamualaikum Mbak, mau tanya kalau kita share produk pakai warung umat, atas nama kita ya, dan untuk warung umat kita lihat harga konsumen dan harga mitra, begitukah? Ya Mbak Risma Wita, mungkin boleh speakernya dinyalakan. Iya, ya Mas. Kan aku boleh ya, saya ngomong ya? Boleh Mbak, boleh. Nah, saya kan situ kan nama Risma Wita Warung Umat. Oke. Nah, kalau Risma Wita Warung Umat itu kan yang keluarnya adalah ada barang ditulis angkanya gitu loh. Angkanya apa saya lupa ya, kok harus nggak ingat lagi. Ditulis angkanya di situ menjualnya sekian, tapi giliran saya buka yang warung umat aja, baru kelihatan itu adalah situ ada yang dipasarkan harga konsumen sekian, harga saya sekian.
Nah, jadi yang kita share ke grup itu atau kita minta orang cek itu adalah yang ada Risma Wita Warung Umat atau Warung Umatnya. Oke. Ya, baik, pertanyaannya cukup bagus dan ini banyak juga ditanyakan oleh Mbak Mas yang mungkin baru tahu tentang Warung Umat. Jadi ada yang disebut web Warung Umat utama ya. Itu adalah web buat Mbak Mas mitra-mitra ketika ingin melakukan orderan. Itu web utamanya. Ada juga yang disebut namanya web replika. Atau bisa dibilang ini adalah web punya Mbak Mas semua mitra. Gitu. Nah, mungkin ketika tadi misalnya Mbak Risma warungumat.com gitu kan. Itu adalah webnya Mbak. Dan di situ kita tidak mencantumkan harga memang. Kayak gitu. Kenapa? Karena memang untuk harga sendiri akan sangat variatif dan keinginannya nanti tergantung dari si mitranya sendiri mau ngasih harga berapa. Yang penting harganya tidak boleh di bawah harga standar. Kayak gitu. Karena memang nanti kan akan pengaruh tuh ke masalah ongkos kirim dan segala macam. Makanya ketika memang di risma.warungumat.com itu lebih kita mengarahkan orang yang mau transaksi itu langsung ke WhatsApp gitu, bukan ke web checkout kayak gitu. Kenapa nggak ke web checkout juga? Karena nanti Mbak Mas ini nanti akan dapat rekening yang akan diberikan itu adalah rekening Mbak Mas sendiri ke customer, bukan rekening Warung Umat. Gitu. Jadi sistemnya orang customer dulu transaksi ke kita, ya nanti harganya kita kasih tahu ketika memang dia sudah mesen. Nah, lalu nanti si customer itu bisa membeli di Mbak membeli lagi ke Warung Umat. Jadi nanti barang langsung dikirim ke dari Warung Umat langsung dikirim ke customer. Seperti itu. Dan kalau di web utama itu ada harga mitra sama harga customer kan? Iya. Nah, harga yang ditawarkan di customer dijual itu harga customer. Tapi yang Mbak beli di Warung Umat ada harga mitra. Mungkin seperti itu Mbak penjelasannya. Ya, tapi saya mau nanya dulu deh sebentar. Itu tadi yang maksudnya warung Risma Wita Umat itu, jadi yang itu yang kita share ke klien atau ke nasabah. Betul. Nah, terus kan dari situ baru nanti kalau dia ada pesan, baru saya buka di warung umat itu. Ya betul. Nanti kalau misalnya ada pesan dulu, karena itu akan dihubungkan ke WhatsApp. Oh iya, oke. Nah terus keduanya adalah harga yang dikasih selisih profit untuk kita itu kan yang ditentukan oleh warung umat. Tapi kita punya, boleh nggak untuk kita meng-up lagi, menaikkan lagi harga itu? Ya boleh Bu, boleh sekali. Boleh. Memang kenapa kita nggak cantumin harga ya dari warung umat harus segini gitu kita tetapin, Ya. karena ada pertimbangan orang ingin ngambil untungnya itu mungkin lebih atau memang standar harga untuk produk tersebut itu beda-beda di setiap daerah. Makanya kita tidak memberikan harga yang fix gitu. Oh, nah tapi nanti berarti kita nanti ada hitungannya kalau kita udah order, hitungan dari warung umat itu adalah mungkin harga yang dari warung umat sekian, ongkos kirim sekian. Nah, terus ditanyakan berapa yang saya jual gitu kan? Ya. Misalnya harga dari warung umat itu dihitung dengan ongkir misalnya 50.000. Nah, terus kan ditanya berapa yang saya jual. Dari warung saya jual jumlahnya misalnya jadi 70.000. Berarti nanti ke klien saya itu dibikinnya 70.000, tapi saya transfernya 50.000, begitukah? Ya, betul. Betul. Nanti Betul ya? si customer transfernya ke Mbak atau kasih duitnya ke Mbak transfer Iya. 50.000. Mbak dapat untung 20.000 artinya. Gitu ya. Nah, itu kalau saya istilahnya saya yang transfer. Ini berlaku nggak cash on deliver-nya? COD-nya. Ah, Oh, jadi ada sistem COD-nya seperti itu. ada nggak? Kalau seperti itu ada nggak? Kalau ada, kan berarti kan kita orang itu terima sejumlah kwitansi yang dibikin warung umat kan? Berarti selisihnya baru dikirim ke kita, begitu? Apa gimana? Kalau COD itu biasanya memang kita tidak memberikan ongkir. Tapi karena di sini warung umat sedang kerjasama ya, development kita sama JNS sama ekspedisi yang lain lagi kerjasama. Jadi untuk sistem COD itu saat ini kita belum memungkinkan untuk belum ya? Karena memang prosesnya kadang ada yang namanya rasio orang itu mau terima barang atau tidak. Nah di proses itu kadang-kadang nanti
proses rekonsiliasinya yang agak susah. Makanya saat ini kita masih mempertimbangkan untuk COD meskipun punya potensi ya untuk COD. Tapi kalau misalnya mau pakai cara itu lebih baik coba di ini aja kirimnya ke Mbak dulu aja dulu gitu. Oh, jadi mendingan dia kita sistem transfer lah ya. Ya. Jangan sistem COD dulu ya. Karena ada resiko barang itu tidak diterima. Itu yang akhirnya nanti Nah, keuntungan. seandainya barang yang dikirim itu dia nggak terima karena beda. Karena misalnya. Terus dia kembalikan lagi atau itu bagaimana? Misalnya kita kan banyak nih, kadang saya suka order ya. Yang saya pesan dengan yang saya terima karena suka beda gitu. Nah ini kemana itu bagaimana cara pengembalian? Atau menukar gitu. Jadi gini, kalau misalnya nanti ada case dia membatalkan barang, artinya itu ya, dari menyediakan retur. Gitu. Jadi nanti barang itu bisa dibalikin dulu ke warung umat, nanti bisa dikirim ulang oleh warung umat. Atau misalnya, udah mas, barangnya dikembaliin aja ke warung umat, nanti ganti aja duitnya dengan sistem retur. Nah, itu bisa di warung umat. Jadi tinggal nanti buka aja warungUmat.com/refund. Nanti itu ada opsinya untuk merefund. Kalau misalnya jadi uang lagi. Oke, makasih ya, makasih. Baik. Oke, sudah cukup Mbak ya? Ya, cukup. Saya lanjut ke Mbak Fauziah Nur ya. Saya coba bacakan. Assalamualaikum Mbak, apakah kita sebagai reseller warung umat harus stok dahulu? Mohon penjelasannya. Baik, mungkin Mbak Fauziah Nur boleh buka speakernya. Atau udah cukup? Langsung kita jawab aja ya. Oke, baik. Ya, untuk Mbak Fauzia, jadi memang ada beberapa case sebenarnya. Kalau misalnya mau stok barang bisa, kalaupun mau dropship bisa. Jadi ketika nanti check out, di situ ada ada opsi centang dropshipper gitu ya. Kalau misalnya barang itu mau sifatnya dropship, ya udah tinggal klik centangnya aja kayak gitu. Ada beberapa case juga yang mitra-mitra kita itu justru dia punya reseller di bawahnya. Akhirnya dia nyetop karena biar nanti secara stok yang ada di warung tidak rebutan, biar mengamankan stok. Ada yang model kayak gitu. Biasanya produk-produk PO sih. Biasanya kalau kita ngeluarin produk PO itu biasanya ada mitra-mitra yang memang dia nggak mau ngambil resiko karena takut barangnya itu habis. Artinya nanti ya udah dia nyetok dulu atau ikutan PO. Biasanya banyak yang seperti itu. Gitu. Barangnya kalau kita tidak perlu stok, basicnya itu terserah kepada Mbak Mas semua, tapi kalaupun mau stok karena ada pertimbangan biar nanti konsumen lebih gampang dapat barangnya, ya nggak masalah. Itu balik lagi dari mitra pilihannya. Itu penjelasannya. Baik, saya bacakan lagi ya. Mbak Ida Farida. Assalamualaikum Mbak, apakah kalau ada pesanan harus kita dulu yang bayar atau gimana bila ada konsumen pesan? Nah tadi sama kayak Mbak Risma tadi ya saya sudah dijelasin. Mungkin mau pakai speaker Mbak Ida? Kalau nggak mau, kalau misal Mbak Ida, apakah sudah ini aja nggak perlu pakai speaker? Oke, baik langsung jawab aja ya. Ya jadi kalau ada pesanan konsumen transfer dulu lebih baik seperti itu. Konsumen transfer dulu ke Mbak ya ke rekening Mbak, baru Mbak pesan ke warung umat. Nanti selisih diskonnya akan diambil dari keuntungannya akan diambil dari selisih diskon itu. Oke. Ya, dari Mbak Wagini ya. Oke, Mbak Wagini sepertinya nih Halo, Mbak Wagini. Silakan dibuka speakernya. Oke. Berapa mood ya? Ya. Tadi udah sempat kebuka. Ya, udah kebuka. Tunggu. Ya. Ya, betul. Saya baru. Jadi, Assalamualaikum. Mohon maaf nih. Kayaknya gimana bimbingannya? Saya belum paham sebetulnya.
baru baca sekilas, terus nonton videonya juga belum sempat secara detail ya. Jadi mohon maaf nih. Mekanismenya seperti apa ke depannya gitu. Oke. Ya, sebenarnya memang tadi kenapa ada jeda waktu Peta Belajar Mitra 3 hari ya. Memang kalau misalnya 3 hari langsung paham, kayaknya nggak banyak juga gitu. Jadi memang prosesnya mau nggak mau harus nyimak dulu dari atas ya, perhatikan e-book dan segala macam. Iya, iya. Intinya gini, Warung Umat itu menyediakan produk-produk yang memang sudah di listing ya di Warung Umat. Dan di situ ada harga mitra ya. Jadi harga mitra itu kita pastikan kita itu dapat barang memang dari supplier utama, bukan dari supplier kedua ataupun nitip ataupun agen gitu. Jadi memang itu adalah harga dari supplier pertama. Makanya diskonnya bisa sampai 40%. Kayak produk apa? Essential oil ya. Itu diskonnya tinggi sebenarnya gitu. Itu Mbak Mas bisa mesen, bisa order dengan harga yang cukup baik gitu. Kalau misalnya di marketplace mungkin harganya lebih mahal. Nah, jadi memang kita menyediakan produk, nah tinggal Mbak Mas itu kalau misalnya ada yang mesen ya, tinggal dropship ke Warung Umat dengan harga mitra ya. Mas, bagaimana nih misalnya customer tahu Warung Umat? Tetap ketika dia tidak jadi mitra, maka dia tidak akan dapat harga mitra gitu. Hanya mitra doang yang akan dapat harga mitra. Dan dia nggak akan bisa check out gitu karena nggak ada akses login di dalamnya dan nggak bakal bisa order di Warung Umat ketika memang dia tahu Warung Umat misalnya seperti itu. Jadi memang di sini adalah sistem online yang sebenarnya sangat tidak ribet ya, karena memang dia tidak perlu nyetok barang, resikonya sangat rendah. Terus juga di sini juga ada komunitasnya. Ketika misalnya susah untuk dilakukan bisa bertanya dan jeda waktunya juga sangat panjang, bisa nanya ke admin, bisa lihat tutorial. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah mekanismenya ini diikuti dulu gitu, satu persatu ya. Karena kan bahasanya akan jadi bahasa baru tuh. Dropshipper itu apa sih? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Terus kemudian check out itu apa sih? Kalau misalnya itu hal yang baru ya. Terus kemudian closing itu apa sih? Nanti ya itu istilah-istilah internet marketing atau istilah jualan online itu ntar ketika memang teman-teman adalah orang yang baru mulai di bisnis online itu akan akrab dengan sendirinya. Ya. Nanti kita akan belajar namanya FB advertising misalnya, WA marketing, terus kemudian customer journey, wah itu banyak banget gitu materi-materinya memang sebenarnya di ilmu pemasaran atau ilmu digital marketing itu sangat banyak. Nah jadi saran saya memang di sini adalah kemauan belajarnya dulu karena tidak ada hal yang ibaratnya cepat dan langsung ya, instan dan bisa langsung kita kerjakan kalau misalnya kita tidak terlalu banyak menyimak seperti itu. Jadi memang mungkin sediakan waktu 2-3 jam buat mengetahui dulu secara polanya. Ketika memang nggak bisa nanya, di sini ada admin yang selalu standby. Insya Allah kita 11 jam standby dari jam 8 sampai malam ya, sampai jam 10 malam. Insya Allah itu ada admin yang akan standby. Dan kalau misalnya nanti Mbak Mas ada pertanyaan yang memang sifatnya mungkin masih belum paham, di situ bisa langsung bertanya. Kita ada 4 admin yang standby untuk pagi siang sore malamnya. Jadi insya Allah nanti kalau ada pertanyaan lagi itu bisa disampaikan di situ. Gitu. Jadi oke, bisa ditanyakan ke admin ya, nggak apa-apa ya nanti ya. Tanyain aja sama admin ya. Ada admin grup gitu. Nanti ada admin, kalau admin grup itu akan nanya, dia akan jawab langsung di grup. Tapi kalau misalnya admin yang japri itu ada nomor khusus yang biasa di-share sama Mbak Aya ya setiap hari ya, biasanya di sapaan awal. Nah, kemudian misalnya ada pertanyaan, Mbak, Mas, cara cari produk knowledge-nya kalau misalnya saya buka web kan agak lama, di mana ya? Itu ada produk knowledge di Telegram. Nah, Telegram itu sebenarnya lebih enak, lebih berat. Ya. Kalau misalnya pakai WhatsApp itu udah banyak grup itu berat banget ya. Kadang-kadang suka ke-skip gitu. Apalagi lama kan, grupnya banyak, ada grup RT, ada grup pengajian, ada grup anak-anak sekolah gitu kan, ada grup SD, aduh banyak banget. Makanya saran saya cari yang paling enak, paling nyaman dipakai, itu yang buat jualan. Gitu. Dan memang dipakai setiap hari dekat dengan kita. Itu adalah hal yang kita lebih nyaman jualan. Oke. Untuk jarang Mas, kalau Telegram itu kan jarang. Jadi kita jarang pakai Telegram. Nggak umum gitu loh. Gimana itu?
Ya, jadi gini, Mbak. Kalau untuk Mbak, gambar, terus juga mau share segala macam, itu bisa pakai Telegram. Pun nanti ketika ini saya kayaknya pakai WhatsApp aja dia bisa nggak? Nah, nanti di hari selanjutnya kita akan di-share sama admin Warung Umat tiap hari itu seller. Itu akan langsung kayak gitu. Walaupun mau maksimalkan aplikasi sebenarnya bisa, cuman nanti aplikasinya itu dipasang melalui web bukan pakai apps. Karena apps itu saat ini perkembangannya. Kalau saran saya, kalau mau pakai web, Oke ya, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ya. Mas Muhibur, ini mau pakai speaker atau saya bacakan aja? Jadi bacain aja kali ya. Oke. Misalkan kalau orang mau bayar, itu ke rekening bayar langsung ke kita. Guru matematik Di speakernya. Oke. Misalkan kalau orang mau bayar itu ke rekening bayar langsung ke kita. Oke, nah tadi customer itu bayar ke mitra dulu. Nanti mitra order ke Warung Umat, gitu ya. Mungkin pertanyaan tadi yang bersama sama yang paling atas. Kemudian mau tahu alamat pribadinya bisa diganti nggak ya? Oke, alamat pribadi itu bisa diganti. Nanti Mbak masuk aja di web ataupun di aplikasi, nanti klik bagian akun. Klik bagian akun, kemudian klik di edit profile. Ya. Ini kalau mau dicontohkan bisa, nanti saya contohkan di sini. Sebentar, saya coba akan cari dulu. Ya, di bagian akun ya. Coba saya akan screen share aja dari laptop ya, mudah-mudahan kelihatan. Mbak Aya, mungkin saya bisa jadiin host. Nah, di sini ada untuk merubah ada bagian untuk merubahnya. Nah, biasanya alamat itu juga di create itu justru adanya ketika seperti itu. Jadi sebenarnya bisa diganti juga nanti ketika di check out seperti itu. Kita tadi ya. Biasanya berapa hari waktu yang dibutuhkan saat kami sudah transfer dikemas sampai pengiriman? Ya, ini Mbak Novi ya. Mbak Novi menanyakan biasanya berapa hari waktu yang dibutuhkan saat transfer dikemas sampai pengiriman. Biasanya kalau pakai JNE lebih cepat, karena JNE di kita itu langsung berkantor di kita ya, JNE di Depok. Jadi biasanya sekitar 2 hari itu udah ada proses kemas. Nah, jadi gini, perbedaannya gini, kadang-kadang ada proses pengiriman dari gudang Warung Umat, ada juga proses pengiriman dari beda gudang. Nah, yang beda gudang ini dikirim dari supplier yang langsung. Begitu. Nah, dari supplier yang langsung, ini kadang-kadang kita sudah membatasi ke mereka. Maksimal dari mereka itu 2 hari untuk ngasih resi. Nah, tapi masih ada beberapa supplier yang memang mungkin masih belum ada adminnya, karena ini masih ada supplier yang
UMKM juga ya. Jadi memang mungkin masih ada yang 3 hari ya seperti itu. Jadi memang kalau idealnya biasanya 2 hari itu sudah ada resinya gitu. Dan biasanya hari ketiga kalau misalnya lokasinya dekat hari ketiga udah sampai. Kalau misalnya lokasinya agak jauh mungkin sampai 4 hari ataupun bisa 5 hari. Nah, tergantung lokasi juga sih kadang-kadang. Seperti itu untuk tergantung lokasi dan ekspedisinya gitu. Bisa tergantung lokasi dan ekspedisi. Kalau pos agak lama, itu memang karena dari ekspedisinya yang memang tidak semuanya. Tapi pos itu kelebihannya adalah ketika dia lokasinya memang jauh gitu, itu bisa cover. Ya beda sama ekspedisi lain. Nah itu mungkin ada keunggulannya, ada kelebihannya di setiap ekspedisi. Kenapa barang warung umat beda sama yang di iklan? Mungkin Mas Reza Alfian seperti apa misalnya, Mas? Boleh speakernya nyalakan? Mas Reza ada? Mas Reza standby nggak ya? Nggak ada. Ya mungkin kita skip dulu ya. Maksudnya beda yang ada di mana nih? Saya kurang paham karena memang kalau nggak salah iklan itu angle-nya adalah cara berbisnisnya, bukan produknya ya. Yang ditonjolin produknya itu ya produknya banyak banget di warung umat. Jadi kalau misalnya biasanya admin sosial media itu kasih tahu produk warung umat itu tinggal warungumat.com/produk, biasanya yang akan kasih tahu seperti itu. Kalau misalnya kita sudah tergabung di warung umat, apakah masih boleh berjualan selain di warung umat? Oppo A37F ini ada? Mungkin kalau mau pakai speaker. Oke, kalau nggak ada langsung saya jawab ya. Kalau bisa tergabung di warung, apakah masih boleh berjualan selain? Oh, tentu boleh gitu ya. Tentu boleh, tapi tidak boleh diposting di grup warung umat karena memang di sini grupnya kan memang fokusnya untuk mereka masuk kemudian jadi reseller warung umat gitu. Jadi memang fokusnya untuk produk-produk warung umat. Takutnya ketika nanti memperbolehkan di grup itu boleh posting dan segala macam, nanti akan bayangin ada 200 orang yang nge-share produknya masing-masing dan itu akan mengganggu mitra yang lainnya gitu. Nah ini yang nanti takutnya ya ujung-ujungnya ntar malah pada live semua gitu, karena nggak nyaman. Makanya kita fokus untuk di produk itu sendiri, dan kalaupun misalnya tadi mau misalnya produk apapun ya mau jualan juga ya kita nggak ada ikatan gitu, nggak ada ikatan yang memang harus jualan warung umat punya target segini, enggak, kecuali kalau misalnya nanti sudah naik level secara kemitraan gitu. Ini sekarang kita lagi proses untuk ada level kedua di mitra. Nanti ketika sudah ada level kedua, sangat mungkin kan nanti teman-teman di mitra warung umat kita akan jadikan distributor warung umat. Ya itu nanti proses ya, karena warung umat ini kita masih belum ada 1 tahun secara umur dan memang kita startup baru ya, jadi pelan-pelan proses itu akan kita benahi seperti itu. Oke. Oke, dari 9217351045 nih ya. Mas siapa, Mas? Maaf, boleh speakernya boleh dinyalain kalau misalnya mau nyalain. Dengan Mas Tata nih. Oh, Mas Halo. Tata. Mas Tata, salam kenal, Mas. Iya. Lagi di mana, Mas, posisinya, Mas? Saya di Pandeglang nih. Oh, Pandeglang. Banten ya? Iya. Mantap. Sama, saya juga dari Tangerang, Banten, Mas. Oh, gitu ya. Tetangga. Ya, gimana, Mas, pertanyaannya, Mas? Ya, kita kan ada web replikanya tuh yang ada tambahan ini. Kan itu kan seharusnya ada pesan via WA itu kan, pembeli. Nah, itu kita bisa menampilkan itu di apa ya, di posting penjualan di Facebook atau di WA itu gimana ya? Itu kan akhirnya yang akses itu ya saya sendiri. Itu yang lain pembeli nggak bisa. Setahu saya. Itu bisa diakses ya, Mas. Itu web replika itu web unik yang itu punya mitra dan bisa diakses sama customer. Nah, jadi kalau misalnya tadi nggak ada akses, sebenarnya bisa akses semua. Cuman tidak bisa langsung check out.
pasti akan menghubungi ke WA lagi. Oh gitu ya. Jadi nggak bisa langsung check out di situ. Karena tadi saya bilang ada orang-orang juga yang pengen naikin harga sebenarnya. Nah, di sistem kita untuk menaikkan harga itu pasti nanti akan ada banyak ininya pertimbangannya. Makanya dia harus masuk ke WhatsApp dulu. Seperti itu. Jadi nggak bisa langsung check out. Jadi web replika itu bisa dipakai seperti itu. Nah, tapi mungkin saat ini masih dalam tahap pengembangan ya sampai menjadi sempurna. Jadi kalau saran saya, kalau mau jualan, mendingan apalagi kalau misalnya di Facebook ya, mendingan posting fotonya aja langsung. Web replikanya nanti aja langsung link aja langsung ke WA, langsung link ke WA gitu. Oh gitu biasa aja ya. Itu pilihan sebenarnya. Karena untuk saat ini orang itu kalau sudah masuk WA diarahin lagi ke web itu nggak nyaman biasanya. Secara customer journey namanya ya, secara pengalaman. Misalnya kita udah masuk udah ngechat admin gitu, kemudian diarahin ke web biasanya kagak nyaman. Makanya di peta belajar mitra kita nggak mau ngasih link terus langsung belajar satu aja link di link itu jarang. Kita akan kasih banyak link biar nanti pilihannya adalah ya orang suka dengan baca di PDF atau lebih suka baca di teks atau lebih suka baca di link. Jadi kita ngasih pembelajaran tiga alternatif ya. Maka di Telegram ada, di Facebook pun ada grupnya. Ya mungkin Facebook nanti akan di-share di hari selanjutnya mungkin sama Mbak Aya bagaimana masuk ke grup Facebook. Jadi nanti mitra pilih aja lebih nyaman belajar di mana. Seperti itu. Iya. Mungkin itu Mas, mudah-mudahan menjawab ya Mas ya. Oh, kalau umpamanya kita kalau di web warung umat itu kan bisa langsung nyari barang alat pencarian ya di atas tuh. Tapi kalau yang di replika itu saya lihat menunya memang nggak ada gitu ya? Apa? Ya, jadi web replika itu untuk searchingnya belum sebagus yang ada di warung umat. Jadi memang kita belum buat searchingnya. Iya, kalau nggak mau saat ini web replika itu fungsinya sebagai katalog aja. Jadi orang-orang bisa milih produk ini. Untuk searching karena produk kita juga saat ini jumlahnya juga kita yang tampilin di web replika itu yang best seller aja biasanya, nggak semua produk. Biasanya yang memang secara penjualan cukup bagus kita tampilin di web replika seperti itu. Nah, tadi masih ada kekurangan karena untuk develop replika ini cukup lumayan ya. Lumayan, jadi memang masih tahap pengembangan. Ke depan itu nanti web replika itu Mbak Mas bisa milih produk mana aja yang mau dimasukin di web replika Mbak Mas semua. Gitu. Jadi saat ini memang masih default. Ibaratnya kalau misalnya bahasa ini masih default, masih dalam tahap pengembangan. Jadi mungkin tampilannya sekarang ya yang itu yang mungkin masih bisa digunakan. Seperti itu, Mas. Iya, makasih. Oke. Yap. Makasih banyak. Ada lagi Mbak Novi Pratiwi. Resi akan diterima H+ berapa setelah kita pesan? Biasanya H+2. Kalau misalnya JNE, kalau misalnya gudangnya di warung umat, biasanya nggak nyampe 20 menit langsung ada resinya. Nah, nanti cara tahu cek resinya, buka aja warungumat.com/status kalau mau lebih cepat. Saya coba share ya. Biasanya di sini ada kalau misalnya masuk ke web profilnya ya, di member areanya, nah di sini biasanya ada nih. Gitu, ada resinya. Di sini ada resinya nih biasanya, bisa dilihat. Tapi kalau mau lebih cepat tinggal buka ini aja nih. warungumat.com/status. Ya. Nah, nanti masukkan nomor ordernya. Seperti itu, ya. Masukkan nomor ordernya, misalnya nomor order saya berapa nih? Nah, ini 405427 kayak gitu. Misalnya ini salah satu contoh ya, saya kasih contoh. Cek status. Nah, di sini ada. Nah, karena saya kemarin nggak pesen ya, baru cuman nggak sampai check out, jadi nggak ada nomor resinya. Atau memang dia bisa jadi misalnya pengirimannya pakai Gojek gitu atau ngambil sendiri, nah berarti nggak ada nomor resinya. Kalau misalnya pengirimannya pakai ekspedisi, biasanya ada nomor resinya. Seperti itu. Jadi tinggal dicek aja tadi di warungumat.com/status. Nah, ini bisa saya copy aja ya di mana di chat.
biar Mbak Mas bisa gunakan ini. Oke, nah itu. Jadi sampai mana? Oke. Dari Mbak Evi Dwi Lestari. Mbak Evi ada di sini? Kalau ada, monggo. Ada. Oke, siap. Salam kenal Mbak Evi. Ya, salam kenal. Ya, ini pertanyaannya Mbak ya. Mau di ini aja? Mau Mbak yang menyampaikan atau mau saya bacakan aja? Dibacakan aja. Oke, siap. Kak, semisal ada yang order nih di warung Umat harga konsumen untuk ketam isi 105K. Aku posting di WA juga harga 105K, tapi pas nanti pastikan ada ongkir. Nah, itu yang bayar ongkir ke konsumen atau mitra? Ya, ini yang bayar konsumen gitu. Jadi kalaupun di toko online manapun biasanya memang yang bayar itu adalah konsumen. Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya mau nyetok dulu, misalnya kayak gitu. Nah, itu berarti dibebankannya ke mitra. Misalnya, Mas, saya mau nyetok banyak nih. Ada alternatif nggak? Biasanya kalau yang mau nyetok banyak itu, biasanya dia datang langsung ke warung Umat, ke gudangnya gitu. Atau bisa jadi kalau misalnya gudangnya ada di mana, gudang selain di warung Umat, biasanya ntar ada koordinasi lagi. Misalnya, Mas, saya mau ambil aja di barangnya, biar di stok aja. Itu bisa. Tapi basicnya kalau misalnya transaksi itu memang ongkos kirim itu dibebankan ke konsumen, bukan ke mitra. Gitu. Mungkin itu Mbak Evi ya, mudah-mudahan menjawab. Ya, makasih. Dari Mbak ya, Mbak Rahman Danis, Anis Danis, oke. Mas, saya Anis, kalau PO udah lewat, produknya masih bisa dipesan, tapi harganya bukan harga promo lagi ya, kembali ke harga normal. Ya, betul Mbak. Jadi gini, sifatnya PO itu pre-order ya. Pre-order itu karena barangnya itu limited atau terbatas. Ya, jadi ada produk-produk yang memang dia di PO, kemudian PO-nya itu barangnya itu diproduksi hanya satu kali. Ada model produk-produk seperti itu, seperti Live Quran. Live Quran itu dia biasanya per apa ya? Per sesi misalnya per 3 bulan sekali dia ngeluarin produk yang baru dengan cover Quran yang beda gitu. Nah, itu biasanya dia tidak akan produksi lagi atau limited. Kemudian harga normalnya kenapa? Karena ada nih orang-orang yang misalnya dia udah pre-order, tapi dia tidak jadi ngambil barang. Nah, biasanya itu jadi jatuhnya harga normal. Biasanya kayak gitu. Itu kalau misalnya tadi case-nya adalah beberapa produk. Makanya pre-order itu mungkin pembedanya adalah ada memang orang-orang yang mau ikut pre-order dengan harga diskon, tapi ada juga orang-orang yang nggak mau ikut pre-order karena nunggu nanti. Nah, tapi gitu ada konsekuensi harganya pasti beda sama harga yang ketika pre-order. Seperti itu Mbak Rahma Danis. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian Oppo A37F mau tanya lagi, ini di warung Umat belum ada brand untuk pria-kah? Brand apa nih? Brand kaos, brand apa nih? Mungkin Mas Oppo, Mas atau Mbak nih? Mungkin saya akan jawab ya, sedikit ya. Kalau brand pria ada, kita kemeja, ada koko, ada basicnya masih yang muslim ya. Ada Mafatren yang biasanya itu kemeja panjang, ada Karoyan baju koko. Ya kalau untuk herbal mungkin saya cari tadi nggak ada ya Mas. Kenapa? Waktu saya cari tadi nggak ada di pencarian. Yang apa Mbak tadi maaf sebelumnya? Kurang kedengeran. Mafatren? Enggak, maksudnya brand untuk prianya itu. Saya nyari nggak ada ya. Oh, brand-brandnya. Untuk brand itu, nah ini kalau Mbak misalnya kalau pakai apps memang agak susah ya. Pakai apps itu ada fitur yang terselip. Nah, jadi kalau misalnya di bagian sini, misalnya Mbak ke warung Umat sini nih,
ke dashboard utama Warung Umat. Kemudian bukanya misalnya dari browser atau misalnya buka web browser tapi dari handphone. Klik bagian sini. Sorry ini belum screen share ya. Sorry. Maaf. Saya screen share dulu ya. Oke. Nah, ini di warungumat.com/katalog ya. Nanti dibuka aja di bagian sini nih, brand. Nah, di sini ada semua nih nama brandnya. Ya. Di sini ada banyak, biasanya yang buat cowok itu ada Mafatren ya namanya. Ini Mafatren, ini brand cowok. Terus Aroyan ya, Aroyan ini brand cowok. Alzabar nih brand cowok. Brand Koko. Gitu. Nah, nih Alzabar ini brand yang terkenal juga ya di beberapa toko offline di Tamrin City itu cukup banyak di pasar Tasiknya. Nah, ini masuk ke sini saat ini gitu. Untuk brand Aroyan. Ya, internet di sini agak lumayan rebutan ketika jam segini. Ya, jadi nanti warungumat.com/katalog nanti dicari aja brandnya di samping kiri. Kalau misal pakai browser ya. Nah, itu ada brand-brand cowok biasanya. Ya memang kita lagi memperbanyak Mbak brand-brand yang memang masuk ke Warung Umat ya. Ya, tapi tadi banyak juga mitra yang ternyata memang dia mau fokus dulu di satu produk, jadi nggak banyak produk dulu. Ada seperti itu. Jadi memang macam-macam lah untuk strategi jualnya. Oke, saya stop dulu ya. Ini Mas, apa produk yang di-share di Telegram itu apa produk baru atau gimana ya? Oke. Nah, untuk di Telegram itu yang di-share adalah semua produk. Nah, nanti akan dibuat, ini lagi kita bikin. Nanti yang di Telegram itu akan ada 3 grup, bukan grup ya, ini 3 channel Telegram lagi, nanti berdasarkan kategori. Misalnya kategori makanan, kategori fashion, kategori buku, kategori edukasi anak, itu nanti dibedakan. Kayak gitu. Tapi yang sekarang ada di grup Telegram, itu semua produk Warung Umat ada di situ. Yang launching baru pun ada di situ. Gitu. Jadi kalau yang tiap hari kayaknya ada produk yang baru masuk. Nah, itu biasanya Telegram dulu, baru nanti di WhatsApp. Seperti itu biasanya, Mbak. Atau biasanya di Facebook group, itu akan diinfokan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab, Mbak ya. Ya, makasih. Ya. Mbak Risma Wita, bisa ditampilkan share produk-produk yang banyak diminati pembeli. Saya belum lihat promosi Warung Umat dan promo produknya. Oke. Di bagian web atau apps-nya ada produk bestseller deh. Ada produk bestseller. Jadi buka aja di warungumat.com/katalog ya. Nah, saya share ya. Ini udah saya share ya. Nah, di sini ada produk terlaris. Oh iya. Gitu. Nah, ini lihat aja di sini. Iya. Produk terlaris. Biasanya memang ini peminatnya kenapa disebut kulkas, karena secara penjualan ini yang paling banyak dijual di Warung Umat. Oh gitu ya. Oke. Terus satu lagi Mas mau tanya juga. Yaitu kan tadi berarti kan Warung Umat baru hanya sekedar promo melalui sosmed ya Mas ya, yang Mbak. baru dilakukan ya. Terus saya lupa menanyakan, kita ini order ke Warung Umat, misalnya pesanan orang, kita kan bikin order, kemudian kita order ke Warung Umat, kemudian Warung Umat ini yang kemasan semua itu udah, pokoknya kita itu hanya tinggal mencari kliennya saja. Ya, Kemudian cara delivery-nya, pembayar segala macam itu, bukan, maksudnya delivery-nya itu adalah dari Warung Umat yang dikemas sedemikian rupa. Ya, kemudian ongkirnya nanti juga keluar otomatis dari Warung Umat kalau alamatnya sudah ditulis begitu? Ya, betul Mbak.
Nah, terus selanjutnya kita membayarkan sesuai dengan yang kita sesuai harga mitra yang kita bayarkan ya, bukan harga konsumen ya. Betul, Mbak. Jadi sama seperti kita pesan ke Shopee atau Tokopedia begitu ya Mas ya. Ya, Intinya sama ya. seperti Nggak itu. ada perbedaan. Nggak ada perbedaan ya. Bersama. Oke. Terus masalah Telegram. Kalau bagi yang nggak punya Telegram, berarti kan kita bisa melalui WA atau melalui ya ya WA lah kali ya. Karena Telegram ini saya tuh kurang familiar dan juga kurang banyak saya punya orang di Telegram gitu loh. Artinya kalaupun saya tidak punya Telegram, saya bisa membuka web itu sama aja. Sama Atau aja, Pak. bagaimana? Sebenarnya lebih enak itu di web. Malah lebih bagus di web ya. Tuh, jadi gini Mbak, kalau misalnya mau memanfaatkan web secara familiar ya, jadi ketika kita ngeklik produk, nih, misalnya Edu Multipouch ini nih misalnya. Kemudian kita mau nyalin produk, itu tinggal sekali klik aja dia nanti bisa langsung tersalin teksnya. Di bagian sini ada salin deskripsi nih. Nah, nanti deskripsi yang ada di sini itu langsung kesalin, tinggal di copy kemanapun. Oh gitu. Misalnya saya mau copy, tadi udah saya klik ya salin deskripsi sini. Kemudian saya mau paste di chat, misalnya kayak gitu di chat ini. Di chat ini bisa nggak? Dan itu harganya nggak ke bawah ya Mas ya? Harganya nggak ke bawah, yang ini tuh yang ke bawah ini aja. Ya, yang ke bawah padahal dia punya penjelasan produk ya. Ya, betul. Nanti yang ke bawah. Kemudian ketika ini kan ada klik nih, download marketing tool. Iya. Kita klik, dia akan masuk ke gambarnya langsung. Nah, langsung masuk gambar. Di sini lengkap nih. Ada video juga nih. Ada video WhatsApp. Nah, di sini gitu. Poster. Iya. Itu kalau benar-benar mau memanfaatkan web. Atau itu adalah salah satu juga kita pengen lihat ini produknya detailnya seperti apa gitu ya. Itu sebenarnya di web itu sudah ada semua. Tinggal kita rajin-rajin aja klik. Iya. Oke. Ya udah sip, thank you. Siap Mbak. Yep. Jadi gini, nanti kalau misalnya ada kesulitan sebenarnya bisa lihat warungumat.com/FAQ. Ya, itu ada semua penjelasannya melalui teks sama video. Apa tadi? warungumat.com/FAQ. Saya chat di bagian paling bawah. Oh ya, coba saya di chat ya. Nah, itu ada penjelasan di situ. Cara-caranya pakai video, sama satu lagi ada teksnya juga. Jadi dimudahkan. Perfect. Nah, terus satu lagi Mas Wari baru ingat nih. Setiap mau ini harus bukannya selalu web ya. Kalau kita mau kirim ke nasabah, maksud kita mau share, selalu harus melalui web ya. Kalaupun pakai HP bisa Mbak. Tapi tadi loginnya tetap pakai web, nggak pakai apps. Kalau pakai apps, tadi saat ini kita masih cukup lambat ya. Nanti takutnya malah loadingnya terlalu lama. Oh, jadi selalu pakai web. Web browser. Nah terus? Share-nya lebih gampang kalau pakai web browser malah. Iya, nggak maksudnya gini loh. Kadang kan nasabah klien suka bilangnya kalau kita kan kadang udah share aja deh Risma Wita warung umat gitu, biar dia cari sendiri. Nah itu kan kadang bikin orang suka, aduh gue nyari-nyari gitu kan, capek deh gitu kan. Nah mau nggak mau kan, ya udahlah saya share aja deh yang kira-kira orang ini yang saya tawarkan. Saya boleh aja kan punya produk yang menurut saya tuh favorit di saya. Itu aja saya mau jelasin ke beberapa orang. Berarti saya kayak tadi aja tuh ya, copy aja gitu ya, share-nya gitu ya. Gambarnya di-share seperti itu. Gitu. Nah, terus tadi Risma Wita warung umat. Kalau saya ganti misalnya saya punya nama usaha
usaha Risma, tapi nggak ada warung, tetap harus ada warung umatnya ya? Iya, kalau misalnya warung umatnya itu tetap ada karena itu bawaannya, Mbak. Oh gitu ya. Jadi sama kayak sekarang saya bikin Risma Wita warung umat gitu ya. Iya, betul. Harus begitu ya. Tapi kalaupun saya ganti nama misalnya warung bukan Risma Wita, saya bikin misalnya Mawar Warung Umat. Itu Nah, bisa itu asal muncul nggak di warung umatnya sendiri? Maksudnya ke masnya ini loh. Muncul nggak itu kalau itu saya? Nah, kalau misalnya mau ganti nama, di situ di FAQ itu ada cara ganti namanya. Jadi misalnya saya mau rubah namanya dari Risma Wita jadi misalnya Mawar. Mawar Wita gitu. Ya. Itu caranya di /FAQ itu ada cara ngerubahnya. Jadi rubah aja di bagian akun, nanti namingnya aja dirubah. Selama nama itu belum dipakai sama yang lain. Oh gitu. Tapi nanti otomatis connect ke itu adalah memang saya. Betul. Selama nama itu belum dipakai yang lain ya. Iya, selama nama itu dipakai orang lain, otomatis kalau si Mawar ini adalah Risma punya gitu loh maksudnya. Nah, oke. Ya udah, thank you. Sip. Oke. Siapa lagi nih? Oke. Kasih jual marketplace jika oke nih. Sebentar tadi. Link Telegramnya mana ya? Saya cari di grup nggak ada atau mungkin bisa di-share di sini. Ya, mungkin Mbak Aya bisa bantu share di situ, Mbak. Link Telegramnya dari Mas Hermansyah. Mas Subhan Saudagar, Kak, saya jualan marketplace. Jika customer saya order barang banyak dan barang tersebut stoknya di gudangan, di supplier. Nanti teknisnya bagaimana? Akan ada 2 pengiriman atau gimana, Kak? Di supply. Oke. Ini maksudnya di supplier siapa nih? Mungkin Mas Subhan Saudagar. Kan supplier ada 2 ya? Ya, saya. Ya, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Sebelumnya kenal dulu, nama saya Subhan Maulana. Saya juga dari Tangerang, Mas. Oh, siap, Mas. Tanggaan ya? Iya. Kebetulan saya baru bergabung juga karena mungkin baru beberapa hari gitu. Pas itu lihat orang umat juga, lihat di iklan sih. Gitu. Iya. Sama cuman belum tertarik sih, cuman kayaknya ya tertarik juga gitu. Cuman kemarin pas kerja itu, saya lagi di Depok, makanya kebetulan pengen tahu juga tuh. Penasaran langsung datang tuh ke gudangnya. Oh, Ternyata benar ada. Baik, pertanyaan saya gini Mas. Saya kan dijual juga di marketplace, di Shopee dan juga Tokopedia gitu kan. Sedangkan kata orang yang di sana bilang kan nggak semua barang itu ada di gudang Mas. Maksudnya ada dari supplier langsung. Entah itu kan tempatnya di mana nggak tahu kan. Nah, tapi kondisinya misalkan di Tokopedia saya misalkan, saya udah menjual seluruh produk yang di warung umat gitu. Dan di situ customer saya memesan produk yang ada di gudang dan juga di supplier gitu. Nah, itu nanti kayak gimana teknisnya, Mas? Oke. Di Shopee atau Tokopedia itu gudangnya hanya boleh 1 atau gimana, Mas? Tempat naruh gudangnya? Saya sih boleh tempat lain? naruh alamatnya di Depok, Mas. Depok. Oke. Nah, mungkin case pemain marketplace ini rata-rata memang ada beberapa toko sih biasanya ke pemain marketplace ya. Dia nggak cuma ada di satu toko. Dia nggak cuma ada di satu kota gitu. Misalnya karena misalnya warung umat tuh ada yang mayoritas gudangnya dikirim dari Bandung. Ada yang mayoritas juga produk-produknya dikirim dari Depok. Nah, maka mereka bikin satu toko lagi yang dari Bandung. Kayak gitu. Nah, toko ini juga bisa juga disinergikan sama produk-produk yang memang dari lain seperti itu. Itu tinggal ditambahin aja. Strategi gitu Mas rata-rata. Jadi memang nggak mesti harus tadi pertanyaan saya mungkin kalau misalnya di situ ada fitur tambah gudang mungkin ya itu bisa dimanfaatkan kalau di platform tersebut ada. Tapi kalau misalnya nggak ada mau nggak mau harus bikin toko lagi di Shopee atau Tokopedia. Oke. Terus cara mengetahui si barang itu adanya di gudang Depok itu kayak gimana, Mas? Di bagian deskripsi produknya sudah ada, Mas. Sudah cek? Coba dilihat. Ya, saya coba share ya.
di sini ada nih. Kota asal pengiriman, gudang warung umat Kota Depok. Bagian Oke, sini. oke. Terus untuk ekspedisinya, Mas? Ya, ekspedisi. Nah, ini ekspedisi kadang-kadang baru ketahuan ketika dia check out, Mas. Oh. Jadi kalau misalnya dia belum check out, kadang-kadang pilihan ekspedisinya beda-beda karena setiap supplier itu tidak semua mengakses semua ekspedisi gitu. Jadi dia milih juga. Kalau misalnya di warung umat itu semua ekspedisi bisa tercover. Kecuali mungkin yang kayak kalau misalnya di Bandung tuh suka ada namanya Lega, misalnya kayak gitu, atau yang memang jarang-jarang diketahui. Tapi kalau yang common, yang seperti JNT itu biasanya memang itu ada di gudang warung umat. Atau memang biasanya kalau supplier masuk itu kita nanya dulu ekspedisi yang mereka pakai itu apa aja. Dan kita nggak memaksakan sih harus semua ekspedisi ada gitu. Tapi balik lagi dari si suppliernya, dia hanya bisa kirim pakai apa. Seperti itu, Mas. Nanti dicek-cek aja. Oke, berarti termasuk Gojek juga bisa ya kalau misalnya gitu ya di Depok itu ya? Depok bisa. Kita lagi Kalau gudangnya sendiri? Apa? Gudangnya sendiri ada berapa, Mas, dan di mana aja tuh gudangnya? Kita kalau misalnya gudang yang utama ada di Depok. Kalau misalnya gudang supplier itu ada di Bandung, kebanyakan ada di Bandung. Kemudian juga ada di daerah Tangsel, kayak gitu. Cuman nggak semua produk ada di situ. Gitu. Nah, makanya nanti kalau kita memang sudah mulai nge-grab ya, untuk mitra-mitra yang memang sudah besar secara penjualan, kita akan bikin gudang biasanya, seperti itu. Itu untuk pengembangan di daerah timur sih. Karena kan daerah timur kan kalau misalnya pengiriman biasanya dari Surabaya tuh, agar lebih murah. Nah, itu kita lagi usahakan. Bagaimana bisa buka gudang di daerah. Oke. Nanya lagi nih, Mas. Itu kalau harga itu boleh dinaikin apa tidak itu, Mas? Ya, kalau harga itu boleh dinaikin, tapi tidak boleh dibanting atau diturunin. Kadang kan pemain marketplace juga tadi ya nyari review segala macam. Nah, itu yang kita jaga. Nah, itu kan cara mengetahuinya kayak gimana kan dari warung umat apakah tahu bisa mendeteksi itu? Maksudnya kan saya sendiri kan masih di marketplace, siapa tahu kan nanti ternyata ada member warung umat sendiri yang ternyata menurunin harga itu kan malah ini kan. Ya, biasanya kita kan sudah sekerja sama akadnya sama si supplier ya. Kalaupun nanti dari supplier sendiri misalnya nakal, kita bisa di-tag. Jadi kita ada satpamnya yang tiap hari ngawasin di warung umat. Dan biasanya di kode produk itu ada barcode ya, ada scan-nya. Jadi kita akan coba testing. Biasanya kalau misalnya mencurigakan secara harga dia diturunkan atau memang ada yang nakal gitu kan, kita coba pesan produknya, ini barang dari mana. Jadi ada tracking-nya. Oke. Jadi mungkin sih saya lebih ke saran aja sih, Mas. Maksudnya saya pengen, kan kalau saya ngecekin produknya satu-satu gitu kan, dia di Depok atau bukan begitu. Kalau itu mah pengen maksudnya itu ada list barang yang di Depok mana aja gitu, biar saya di toko saya di online itu bisa, oh ya udah nih produk saya yang akan jual tuh saya di Depok ini gitu kan, selebihnya di sana nanti akan saya itu lagi gitu, Mas. Saran saja begitu, Mas, agar mempermudah kami gitu, Mas. Itu masuk itu memang lagi dikerjain ya. Mungkin Ayah juga bisa coba dicatat dulu ya buat catatan ini kita. Karena memang masukan-masukan seperti ini juga kita butuhkan. Jadi memang kalaupun memang itu bagus ya, baik kita akan coba akan absorbnya buat di platformnya sendiri. Oke. Thank you masukannya. Oke, Mas, gitu aja cukup. Siap. Terima kasih. Yo, lanjut ya. Paket namanya. Oke, paket aktivasi itu ada 97.000 itu bisa digunakan buat apa ya? Ada pertanyaan di grup. Oke. Nah, jadi gini, paket aktivasi Mitra WU sendiri itu digunakan memang untuk uang pendaftaran ya, uang pendaftaran masuk. Jadi 97.000 itu memang digunakan lagi itu untuk operasional lagi gitu ya. Pertama buat perbaikan web gitu. Jadi gini, yang perlu diketahui juga sama teman-teman yang ada di sini, warung umat itu basicnya kita bukan seperti platform yang memang dibuat untuk benar-benar mencari keuntungan ya. Kalau platform yang mungkin di luar ya, sebut saja marketplace yang besar-besar itu, basicnya platform itu sudah di-create memang untuk bisnis dan investornya itu dari luar rata-rata. Nah, sedangkan warung umat ini memang
dari teman-teman yang peduli akan perekonomian Islam. Kemudian kita bikin nih jadi satu platform yang bisa menaungi. Nah, masalahnya budget untuk membuat teknologi itu tidak semurah apa yang kita duga ya. Budget itu sangat mahal. Makanya kita juga memanfaatkan untuk pendaftaran ini itu buat perbaikan di sisi teknologi. Termasuk salah satunya di sisi penanganan SDM, di pelayanan seperti itu. Nah, itu salah satu juga. Termasuk salah satunya adalah materi-materi akademi. Itu kalau misalnya teman-teman nanti berjalan ya, itu semua materi akademi yang mungkin tidak bisa diakses secara premium ya, mungkin kalau teman-teman ikut pelatihan dimanapun gitu ya, itu lumayan harga-harga bisnis online ya, harga-harga pelatihan bisnis online itu hampir rata-rata di atas 100.000 biasanya kalau harga pelatihan bisnis online. Nah, insya Allah di Warung Umat kita akan belajar cara jualan bisnis online itu secara gratis gitu ya. Bahkan memang nanti juga ada materi-materi yang sifatnya itu sebenarnya premium. Cuman karena memang di sini sifatnya kita yaudah perekonomian keluarga, perekonomian umat, kita sama-sama bareng, kita share semua. Tinggal bagaimana bisa teman-teman bisa menyerap ini dan bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Jadi mungkin itu jawabannya ya, kenapa ada paket aktivasi mitra 97.000. Dan ini juga membedakan agar semua orang itu tidak bisa masuk warung umat secara sembarangan gitu ya. Cuman sekedar login doang, akhirnya dia bisa mengakses warung umat gitu. Nah, makanya itu perbedaannya. Kenapa mitra punya akses khusus? Karena dia sudah bayar paket aktivasi. Jadi dia bisa jualan, tidak semua orang bisa jualan. Kalau misalnya nggak ada pendaftaran, mereka tidak akan bisa untuk melakukan transaksi di warung umat. Mungkin seperti itu, Mas Hermawan ya. Oke, Mbak Haryati, untuk warung umat belum ada aplikasinya kah? Jadi biar lebih mudah. Kalau masuk dari web sering loading lama. Oke, ini saya jawab, sudah ada aplikasinya, cuman saat ini kita keep dulu, kita hide dulu, karena memang masih banyak, kalau misalnya di dunia online itu ada bug, bisa disebut ya, masih banyak perbaikan-perbaikannya. Jadi nanti kami mengantisipasi daripada nanti pemakainya juga nanti malah lebih lemot, atau memang ada satu sistem yang belum rampung, nanti malah banyak yang komplain, lebih baik kita pakai yang web dulu. Meskipun yang web juga bisa diakses di handphone ya, tetap bisa diakses di handphone, tinggal bagaimana nanti webnya itu bisa secara praktis dibuka, kayak gitu. Nah, kalau nggak salah ada tutorialnya Mbak Aya ya, bagaimana bisa menempelkan web browser itu pakai sarana bookmark. Nanti Mbak Aya bisa share juga ya. Jadi cara memasang warung umat nanti seperti aplikasi apps, itu bisa juga dipakai. Jadi saat ini memang kita tidak kita unjukin di Play Store, dan pengunduhannya juga cukup banyak, sebenarnya ada 20 ribuan lebih. Tapi saat ini kita keep dulu, biar nanti ketika nanti launching di mudah-mudahan akhir tahun kita rampung, itu lebih enak pemakaiannya. Seperti itu Mbak Haryati, semoga menjawab ya. Mas Rusdi, Assalamualaikum, maaf terlambat gabung ya, izin bertanya. Bisa dijelaskan lebih detail prosesnya dari awal apabila ada konsumen yang membeli di mitra hingga barang tersebut sampai ke konsumen. Wah, lumayan ini pertanyaan ini ya, berulang ya, tadi sudah ditanyakan. Ya, oke. Basicnya kita cari si mitra cari customer, ya. Jadi nanti customer transfer ke mitra, ya, dengan harga customer. Nanti mitra beli ke warung umat pakai harga mitra. Jadi nanti ada keuntungan dari mana? Dari selisih diskon tersebut, gitu ya. Jadi tugas teman-teman sebenarnya sebanyak-banyaknya aja nge-share gitu. Nanti kita akan ada materi WA marketing ya. Mungkin nanti di hari ke berapa gitu kita ada WA marketing, ataupun nanti ada videonya buat WA marketing, atau bisa nanti kita tanya jawab seputar WA marketing. Jadi nanti silakan share jualan Mbak Mas di sosial media, di sosial media ataupun di marketplace ya. Tentunya dengan harga yang sudah ada ya, bisa di-up sedikit, tapi jangan dikurangi harganya. Kemudian nanti kalau misalnya ada orderan, transfer dulu ke mitra dulu, ke Mas dulu atau Mbak dulu, baru nanti itu ketika orderan sudah masuk, Mbak bisa order ke warung umat dengan diskon 20%. Mungkin seperti itu Pak Rusdi, nanti bisa dibaca-baca lagi untuk prosesnya, karena memang ada beberapa istilah-istilah yang tidak sesimpel itu kita bisa paham. Jadi nanti buka aja di warungumat.com/FAQ. Kak, punten ada mitra yang belum di-admit, oke? Oh, oke. Iya, oke. Tolong ajarin bisnis di IG dan FB dan Shopee dan sosial media kita. Oke.
Untuk IG, insya Allah hari Jumat ada materi IG dari Mbak Ina. Mbak Ina ini sosial media spesialis di Warung Umat. Insya Allah nanti Mbak hari Jumat, ingetin aja catat tanggalnya. Itu ada materi IG, materi FB, ada di Facebook Group, di YouTube juga ada, saya bikin waktu itu. Dan mungkin nanti kita akan bikin sesi juga khusus buat bahas FB, tapi biasanya materi sosial media itu kita banyak sharing ya. Banyak sharing. Dan kalau nggak salah di Facebook Group itu ada materi yang sudah jadinya. Oke, kayaknya udah semua ya. Terima kasih jawabannya. Oke. Mas, apakah setiap foto ada link khusus untuk diiklankan? Jawaban. Setiap foto ada link khusus untuk maksudnya gimana nih? Setiap foto ada link khusus untuk diiklankan. Monggo Mas Rusdi, mungkin biar lebih jelas. Mas Rusdi ada? Apakah setiap foto ada link khusus untuk diiklankan, Mas? Setiap foto ada link khusus. Ini saya kurang paham pertanyaannya ya. Kalau misalnya link khusus tadi di bagian bawahnya itu kan ada salin deskripsi, ada marketing tool ya. Jadi nanti dicek aja di web. Ini ada salin deskripsi, sama misalnya di sini ada link marketing tool. Tinggal di-download aja di sini, klik. Nah, seperti itu. Biasanya ada. Mungkin itu kali ya Mas ya, Mas Rusdi. Oke, sudah semua sepertinya ini saya jawab. Mungkin saya sedikit kasih sharing materi tentang mindset ya, mindset bisnis online. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat teman-teman. Ini Astagfirullahaladzim. Nah, bukan. Bukan ngerasa gila lumpang. ya. Mana Mbak Aya? Sorry. Kita sampai jam 5 ya Mbak Aya ya? Iya, sampai jam 5. Oke. Nah, ini pertanyaan dulu. Kita mulai dari pertanyaan dulu ya. Apa sih alasan terbesar Mbak Mas gabung jadi Mitra Warung Umat? Mungkin bisa dibantu di chat. Alasan terbesarnya apa sih? Biar ini juga insight buat kami tim Warung Umat. Boleh di chat jawabannya. Monggo. Kita kasih waktu sekitar 5 menit. Apa alasan terbesar? Maksudnya dari kita, Mas? Ya, betul. Oh, maksudnya dari kita nih, kenapa kita mau ngerasain ini gitu ya? Iya. Oke, Di jawab chat dulu. ya. Di chat. Oke. Punya usaha sendiri dan udah ada produk langsung dibimbing dapat bonus. Oke. Ingin menambah income keluarga di masa pandemi ini, betul. Ya, kemarin saya habis ketemu pengusaha besar di Tanah Abang dan di Tamrin City, dan miris ya, karena memang ini sebelum PSBB nih, kalau nggak salah berapa minggu yang lalu, sebelum PSBB Jakarta berlaku lagi, itu hampir tidak ada orang di dalamnya. Gitu. Itu yang pemain offline, dan itu berimpact banget sama bisnis dia, dan sekarang kita lagi coba bantu buat bagaimana caranya biar produk dia bisa masuk Warung Umat, dan Mbak Mas juga yang mungkin punya potensi untuk jualan juga nanti bisa membantu juga. Sampai dia beberapa karyawannya yang memang kena impact juga ya. Mungkin di sini juga ada juga gitu yang memang kena impact juga dari pandemi ini. Saya pengen punya usaha. Pengen jalan bisnis aja karena nggak tahu caranya. Oke. Ingin belajar bisnis online Kak? Ingin jualan online yang jelas produk dan income-nya. Ingin bermanfaat,
membantu perekonomian umat. Kalau kita sukses, semakin banyak membantu saudara-saudara yang lainnya. Ingin tambah penghasilan, doa-doa Mbak Mas semua ya. Oke, sambil saya lanjut lagi materinya ya. Apa halangan terbesar Mbak Mas dalam menjalani bisnis di warung umat? Halangan terbesar ya, yang dipikirin, yang saat ini ada. Boleh di-share lagi? Di chat, sorry. Oke. Yang pertanyaan kedua sekarang, apa halangan terbesar Mbak Mas dalam menjalani bisnis di warung umat ataupun bisnis online yang sebelumnya? Seperti itu, nggak apa-apa. Mungkin sudah pernah bisnis online yang lain atau memang baru saat ini karena ada masalah seperti itu. Saya merasa kurang ada bakat marketing, belum ada pengalaman. Oke. Cara masih gaptek, masih proses belajar sih. Oke, siap. Yang penting nggak menyerah ya. Oke, ada lagi? Oke, masih gaptek. Susah menarik simpati calon konsumen. Baru belajar. Oke. Oke. Belum punya pengalaman. Kalau mau bisnis belum punya produk juga. Oke. Oke ya. Sambil yang lain boleh chat. Nanti saya coba lanjutkan materi. Ya, ini pretestnya. Ya, pertanyaan yang ada mungkin di benak Mbak Mas semua. Nah, saya coba sharing tentang apa bedanya jualan online dan bisnis online. Oh ya, BTW saya coba perkenalan profil saya dulu ya. Saya berbisnis online sudah dari tahun 2015. Ya, jadi waktu saya kuliah waktu itu di Bandung ya, di salah satu kampus jurusan kewirausahaan waktu itu. Saya sudah mulai bisnis dengan menggunakan Twitter pada saat itu ya. Twitter satu lagi booming-boomingnya. Ya. Saya menggunakan akun-akun yang saat itu akun anonim ya. Jadi akun anonim dengan interest yang memang pada saat itu adalah interest orang-orang yang pada saat itu banyak yang jomblo pada saat itu. Ya udah saya bikin konten. Awalnya bikin kontennya itu sharing bagaimana sih kita kalau misalnya sedang jadi jomblo itu kalau bisa harus tetap semangat gitu kan. Harus tetap jangan patah arah kayak gitu, tetap harus jadi jomblo yang halal kayak gitu, jangan sembarangan pacaran kayak gitu. Nah, itu nasihat-nasihat yang saya berikan waktu itu pakai akun anonim. Dan ternyata pada event yang waktu itu memang dibuka untuk orang-orang yang interest dengan kejombloannya kayak gitu. Si menjomblo tapi dia tetap kuat memegang teguh imannya kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya kita bikin acara dan ternyata banyak yang ikut seminarnya kayak gitu. Sampai akhirnya, wah ternyata saya kira main Twitter tuh cuma sekedar main doang gitu kan. Cuma sekedar texting doang gitu, bikin tweet segala macam. Tapi ternyata bisa menghasilkan uang karena di situ ada orang-orang yang memang baru masuk ke Twitter, kemudian mau tahu Twitter, kemudian ada acara seru, mau kumpul gitu. Wah ternyata bisa nih bikin seminar gitu. Akhirnya jadilah satu acara dan alhamdulillah pada saat itu sampai 3.000 peserta gitu menggunakan Twitter. Oke, tahun berikutnya saya sambil kuliah belajar tentang bisnis. Sebelumnya juga sebelum kuliah tuh saya sudah banyak bisnis ya, bangkrut, jatuh bangun gitu ya. Bahkan setelah sudah tahu ilmunya pun masih jatuh bangun ya. Pernah sampai bikin pabrik, akhirnya saya kenal dengan Facebook Ads kayak gitu. Nah setelah sampai paham tentang dunia digital secara keseluruhan, tentang list building, bagaimana tentang profiling, marketing, segala macam, itu akhirnya saya menyimpulkan, wah ternyata modelannya kita harus dengan dua kategori jualan gitu di online. Pertama, metode yang memang sekedar jualan atau jualan online. Nah jadi ketika dia mikirnya di jualan online, maka mikirnya itu bagaimana bisa closing hari ini, gitu ya. Sangat beda dengan pebisnis online, kayak gitu. Nah, kalau pebisnis online itu mikirnya jangka panjang. Jadi dia mikirin juga tentang bagaimana target di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai tahun kelima. Mikirnya bagaimana bisa ini.
Terus bedanya apa? Nah, kalau jualan online, dia akan mikirin bagaimana omset hari ini gitu ya. Jadi dia ya udah yang penting dia jualan, tapi dia tidak mikirin bagaimana nanti beberapa tahun ke depan. Nah, kalau pebisnis online dia malah mikirnya aset. Bagaimana ketika dia punya penghasilan segini, maka lari kan coba ke aset untuk bagaimana dia membangun personal brandingnya, bagaimana dia misalnya merekrut karyawan, bagaimana dia beli peralatan biar nanti ketika dia mengeksekusi campaign ya atau kampanye di dalam sebuah produknya itu bisa laku. Jadi dia menanamkan aset seperti itu. Nah, kemudian mindsetnya adalah kalau misalnya jualan online dia Superman nih. Ya udah, jualannya sendiri aja gitu. Tapi kalau misalnya bisnis online dia akan mikir super tim gitu. Makanya dia bagaimana bisa ngebangun tim secara baik. Itu ketika memang ranahnya pebisnis online. Nah, teman-teman ada di mana? Nah, silakan teman-teman saat ini definisikan sendiri saat ini mau ada di mana gitu ya. Kalau memang jualan online, ya udah, berarti bagaimana bisa closing hari ini mikirnya gitu. Tapi kalau mau naik satu tingkat lebih tinggi, ya udah pakai term pebisnis online. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini kebanyakan kita ada dua mindset yang memang harus kita jaga gitu ya. Mindset itu ada dua yang penghalangnya ya. Ada eksternal, ada internal. Nah, kalau eksternal biasanya berkaitan sama ilmu. Misalnya, list kontak WA-nya belum banyak, kayak gitu. Atau misalnya follower-nya masih dikit, kalau misalnya di IG. Kalau misalnya di Facebook, karena interaksinya belum tinggi, atau karena dia belum punya authority di Facebook, ya itu bahasa internet marketingnya. Atau misalnya dia belum cukup personal brandingnya di Facebook, atau friend-nya masih dikit, belum ada follower-nya gitu kan. Atau memang dia nggak ngerti tentang Facebook Ads, tentang Google Ads, tentang IG Ads, tentang TikTok Ads. Nah, ini semuanya bisa dipelajari sebenarnya. Tapi kebanyakan itu, ya, mereka itu gagal karena rata-rata itu internal. Hampir 80% mereka itu, orang yang baru mulai bisnis itu gagal karena 80% itu karena dari dirinya sendiri. Gitu. Faktor internalnya, bukan karena faktor dia tadi karena kurang ilmu. Rata-rata memang karena internalnya. Biasanya apa sih? Nah, ini persepsi yang memang muncul ketika kita baru pertama kali mulai bisnis online. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah memulai bisnis online, terus kemudian ya baru beberapa hari atau baru beberapa bulan kenal, kemudian muncul gitu, aduh, saya mah nggak bakat lah, saya mah takut lah, saya mah takut rugi gitu, takut banyak takutnya gitu. Ya, biasanya persepsinya kayak gini, gaptek, bingung, takut, khawatir, gugup. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya jadi penghalang gitu. Hampir 80% tuh orang mempersepsikan dia, oh saya mah nggak bisa lah. Ya, kalau misalnya tadi masalahnya ada gaptek, ya udah kita masih punya waktu buat belajar gitu. Bukan hal yang apa ya, yang nggak bisa kita lakuin gitu ya. Karena semua orang juga berawal ketika dia baru mengenal online ya, pasti akan muncul kegagapan gitu ya. Nggak bisa langsung. Jadi kayak ada fase dia harus melewati ketidaknyamanannya itu dulu gitu ya, kegaptekannya dulu. Nah, itu sebenarnya bisa teman-teman bisa mulai nih. Ya minimal kita buka sosial media ataupun YouTube ataupun Instagram, bagaimana cara postingnya segala macam, itu minimal beberapa jam dulu, baru nanti alasan gapteknya itu akan hilang dengan sendirinya. Kayak gitu. Nah, kemudian bingung. Males kadang. Iya, jadi kayak pembenaran, tapi sebenarnya itu dari diri kita gitu, hanya karena kita malas aja gitu. Nah, itu. Kemudian bingung nih. Nah, kalau bingung tadi, karena tadi dia kurang komunitas sebenarnya. Dia kurang tahu nih, dia harusnya mulai dari mana dulu ya. Tadi ada yang bilang harus banyakin list building dulu nih, ada yang list kontaknya dulu nih, harus copywriting dulu, harus paham gitu kan. Ada yang aduh bingung dah pokoknya gitu kan, banyak banget ini kalau mau bisnis online. Nah, tadi itu memang awal-awal seperti itu. Kemudian takut rugi, takut nggak bisa balik modal gitu ya, jangan takut dulu gitu. Kalau takut ya nggak, udah stop di situ gitu ya. Takutnya dirubah ya. Kalau misalnya awalnya saya mau bisnis takut, jangan gitu bahasanya. Kalau bisa dirubah, saya mau bisnis takutnya saya untung gitu. Nah, itu lebih bagus gitu. Bahasanya jadi personanya itu jadi lebih ke positif gitu. Kemudian khawatir ya. Ini biasalah kita biasanya kalau bisnis online, bisa nggak ya ngejalaninnya ya? Bisa nggak ya belajar di fase di mana kita baru nih, hal-hal baru. Nah, itu biasa gitu. Kemudian gugup.
Nah, biasanya ini hal-hal yang memang terjadi ketika kita baru mulai nih. Pasti hal-hal kayak gini adalah hal-hal yang menghantui kita gitu. Aduh, gue mah gaptek lah, udah nggak usah lagi gitu. Aduh, gue mah bingung, kayak gitu. Nah, itu yang memang biasanya itu terjadi di waktu-waktu ya, 1 atau 3 hari atau 1 minggu itu terjadi. Jadi tinggal bagaimana kita bisa meredakan itu semua. Nah, sebenarnya di sini nih ya, yang membentuk persepsi kita itu ya, atau persepsi Mbak Mas semua di sini adalah pertama itu ada lingkungan. Nah, coba cek lagi ya, lingkungan Anda nih, orang yang setiap hari interaksi sama Mbak sama Mas gitu ya, yang ada di dekat Mas ya. Coba deh di list ada 10 orang gitu yang di list ya. Kemudian kalau udah ketemu 10, coba di list lagi. Dikurangnya jadi kerucutkan jadi 5 gitu ya. Coba cek siapa yang paling dekat sama di lingkungan Mbak. Coba dikurangin lagi gitu ya, sampai ada 3 yang benar-benar setiap hari ketemu, setiap hari interaksi, setiap hari ngobrol, setiap hari ya mungkin WhatsApp-an kayak gitu ya. Nah, coba cek 3 orang yang akrab itu ada di mana gitu. Apakah pikirannya selalu positif ataukah dia selalu negatif? Ya, 3 orang yang memang paling dekat. Nah, itu adalah pembentuk lingkungan Mbak Mas semua gitu. Jadi dicek aja ya lingkungannya seperti apa. Itu yang membentuk. Kemudian figur. Nah, paling gampang adalah cek deh following di Instagram ataupun di Facebook ataupun di subscriber-nya. Coba siapa dicek figurnya. Ya. Kalau misalnya tadi figur-figur yang memang secara nilai dia tidak memberikan dampak yang positif buat kita ya. Dicek lagi coba misalnya di list ada 10 nih misalnya subscriber kita yang memang dekat sama kita, timeline-nya tiap hari kita lihat kayak gitu. Kita lihat lagi apakah kita kerucutkan lagi apakah di 5 orang tadi cukup dekat dengan kita, kemudian dikerucutkan lagi apakah 3 figur ini jadi contoh saya kayak gitu ya. Kalau misalnya ternyata memang figurnya yang sering berinteraksi sama kita itu adalah figur yang negatif ya pasti nanti terbangunnya adalah negatif seperti itu. Kalau misalnya positif ya akan terbangun positif. Nah, selanjutnya adalah repetisinya gitu ya. Coba lihat histori sosmednya, YouTube-nya, dengar musik apa aja, baca buku apa aja ya. Coba dilihat tontonnya yang mempengaruhi kita secara tidak langsung gitu. Jadi kita akan dengan sendirinya itu akan membentuk tuh persepsi kita tuh. Kalau misalnya lingkungannya negatif, figurnya negatif, repetisinya juga nggak ya negatif kayak gitu ya, demennya bukan baca hal yang positif, maka nanti vibrasinya itu akan ke kita itu akan negatif. Sebaliknya, kalau misalnya kita mau jadi pengusaha, ya udah nanti lingkungannya pasti coba list lagi ya, teman terdekatnya pengusaha semua atau bukan kayak gitu kan. Figurnya yang kita follow itu pengusaha atau bukan gitu kan. Repetisinya ya buku yang kita baca, YouTube yang kita tonton, atau misalnya Facebook yang kita dengarkan setiap hari, atau Facebook ya video yang kita dengar setiap hari, atau podcast yang kita dengarkan setiap hari, apakah itu membuat kita menjadi pengusaha atau tidak gitu. Nah, dilihat lagi gitu ya. Itu yang membentuk persepsi gitu. Persepsi kita ketika kita mau melakukan sesuatu. Makanya hati-hati dengan tadi hal-hal yang membentuk ini. Nah, solusinya gimana nih? Kalau misalnya tadi ternyata memang masih kurang semua nih, Mas. Nah, pertama kita harus sadar juga ya, di bisnis ya, tujuan utamanya itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Jadi jangan sampai bisnis pun ternyata menjauhkan kita dari berkahnya gitu ya, dari berkahnya ketika kita berbisnis gitu. Jadi tujuannya adalah Allah. Kalau misalnya itu tujuan bisnisnya adalah menjauhkan kita kepada Allah, ya mendingan jangan bisnis. Tapi kalau ternyata lebih mendekatkan kita dengan Allah, ya udah, maka pastikanlah apapun yang memang terjadi di bisnis kita gitu ya, itu adalah karena kehendak Allah gitu. Makanya kita sebisa mungkin berdoa nih sebelum melakukan aktivitas bisnis, ya gitu. Kemudian kita harus temukan figur kita nih sebagai tauladan dalam berbisnis. Nah, contoh Rasulullah kan juga berbisnis ya. Jadi kita juga tahu, oh ternyata kita punya figur-figur nih yang memang ternyata dia sukses dalam berbisnis. Nah, paling dekat tadi Rasulullah ataupun siapa pebisnis muda atau pebisnis dari yang memang bisa kita contoh seperti itu. Temukan figurnya, tauladan. Apa sih yang mereka lakuin? Coba cek biografinya, mulai dari mana kayak gitu. Itu kita ikuti terus ya. Kemudian tadi kita harus disiplin. Selain tadi disiplin ibadah, disiplin praktek ya, belajar, sharing ya. Mas, ini udah tahun 2020, dikatakan 2021, saya baru mulai, Mas. Nggak ada kata terlambat gitu ya. Selama kita disiplin ya, kan kalau misalnya di dunia online itu ada namanya mastah gitu kan. Ada yang bilang mastah, ada yang bilang newbie kayak gitu. Ya. Tetap aja mastah yang malas akan kalah dengan newbie yang rajin. Jadi
newbie itu hanya sebutan doang gitu. Cuman kalau misalnya dia praktek ya, kan ada istilah bisa dibilang kalau misalnya kita mau jadi ahli itu kita harus melewati 10.000 jam. Nah, kita udah 10.000 jam belum di bisnis online? Ya, kalau misalnya belum 10.000 jam terus ngerasa gagal ya pertanyaan balik lagi buat kita gitu ya, belum sampai 10.000, bahkan 20 jam aja kita belum sampai misalnya kayak gitu. Kita udah bilang aduh gue gagal gitu. Itu jauh banget gitu. Makanya disiplin, ya prakteknya disiplin, sharingnya juga disiplin, praktek ya ibadahnya ya, mendukung gitu. Ya, kalau misalnya itu tergapai, insya Allah yang namanya nanti materi-materi yang sulit itu akan dengan mudahnya terkejar gitu ya. Bahkan sampai hari ini teman-teman saya ya itu dan mau karyawan ketika memang baru masuk diminta baca buku dulu gitu ketika nanti mau briefing pagi. Itu kita biasakan gitu untuk bagaimana bisa sharing ya. Kemudian kita kasih tutorial course biar nanti bisa praktek teman-teman ketika memang nanti buat ngajarin mitra-mitra warung umat. Selanjutnya selalu berpikir positif. Nah, ini memang hati-hati dengan pikiran ya. Pikiran itu bisa menjerumuskan kita ya. Makanya sebisa mungkin lingkungan kita harus positif ya. Figur yang kita dekati juga harus positif. Kemudian repetisi atau bacaan kita yang memang kita baca terus itu mengalirkan energi positif ya. Biar nanti kita punya power bagaimana caranya biar kita bisa terus berpikiran positif ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu ya tadi jangan langsung menyalahkan diri kita ataupun menyalahkan orang lain. Kita lihat dulu gitu ya. Oh, ini caranya kayak gini. Kita kaji lagi, kita bedah lagi. Ya, oh, ternyata memang harus cara seperti ini. Kayak gitu. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat ketika memang misalnya ada satu masalah gitu atau suatu musibah kecelakaan, misalnya contoh mobilnya penyok atau motornya penyok gitu kan. Pas mau jalan kerja, akhirnya ternyata udah di stop dulu deh, nggak usah pakai motor, pakai Gojek aja. Nah, bisa jadi kalau misalnya kita berpikir positif, hal seperti itu kan sebenarnya sial gitu ya. Ngeliatnya sial, aduh, sial banget nih hari ini gara-gara motor gua penyok nih, jadi gua nggak bisa jalan, gak enak lah, atau mobil gua penyok, atau ban gua bocor, jadi gua nggak bisa jalan. Padahal bisa jadi ternyata hari itu tidak diizinkan oleh Allah, bahwa kita sebenarnya hari itu diselamatkan, karena bisa jadi ketika kita nanti ada perjalanan, ternyata kita ada tabrakan misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita jalan pakai motor kita, nah, itu selalu ambil hal yang positif ketika kita melakukan sesuatu. Kemudian tadi temukan lingkungan yang sesuai dengan impian Anda ya, sinergi bersama-sama. Nah, di warung umat kita punya budaya saling berbagi. Jadi nanti kita upayakan teman-teman nanti yang sudah closing duluan ya, yang sudah prakteknya serius gitu, yang sudah pernah merasakan closing di bisnis online, nanti sharing gitu ya. Nanti kita akan adakan satu challenge buat teman-teman nanti yang baru masuk di mitra warung umat, itu bagaimana caranya dia bisa sharing juga seperti itu. Nanti ada step-stepnya. Kemudian tadi semua akan senantiasa diikat oleh konsisten. Jadi jangan sampai kita udah tahu ilmunya, udah tahu caranya, tapi nggak konsisten untuk praktek. Ini yang paling sulit dalam praktek itu adalah bagaimana kita bisa konsisten di ilmu yang sudah kita dapat. Ilmu sangat banyak ya, di YouTube tuh sangat banyak banget gitu kalau misalnya mau dieksplor ya. Ya cuman tidak semua orang bisa menyerap YouTube gitu kan. Tidak bisa menyerap ilmu yang gratisan. Justru kalau misalnya gratisan malah orang itu nggak terpacu, jadi harus berbayar misalnya kayak gitu. Tapi tadi ketika misalnya pun berbayar itu tidak dilakukan konsistensi pada saat prakteknya, ya percuma, nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi kalau segala sesuatu bisa diuji sama konsistensi kita. Ya, kalau mau mulai bisnis online jadi konsisten ya. Mulai niatkan dari hati ya, jadikan bahwa ini adalah jalan saya nih buat bagaimana bisa cari rezeki di sini, diikat dengan konsistensi kita gitu. Itu akan dituntut untuk melakukan hal yang bisa dilakukan dengan konsisten seperti itu. Nah, ini adalah trik ya, kenapa sih ada jualan-jualan itu produknya cepat laku gitu ya. Pertama kita harus paham dulu ya, bahwa produk itu market fit atau produk itu cocok sebenarnya sama market kita. Misalnya kita adalah ibu-ibu yang punya anak satu, teman-teman kita juga punya anak-anaknya satu atau dua, gitu kan? Nah, berarti produk apa nih butuhin nih? Ya kalau misalnya kita bisa pilih, misalnya ibu yang punya anak satu itu ternyata dia butuhnya kita salah menduga gitu ya. Misalnya bukan edukasi anak, kita malah nawarin
alat mobil misalnya kayak gitu, ya itu nggak ngefit gitu sama marketnya. Ya, kalau misalnya dia punya anak satu, maka yang dibutuhkan adalah produk yang buat anaknya seperti itu. Jadi ngefit sama marketnya. Jadi dia dibutuhkan dan dia menyelesaikan kebutuhan orang tersebut. Jadi itu berdasarkan hasil riset, bukan persepsi kita, gitu, bukan asumsi kita. Ya kita lihat ya, Facebooknya dia nge-share apa sih? Kan kalau nggak salah waktu di materi kedua itu ada bagaimana cara menemukan orang itu suka apa ya di Facebook, itu pakai cara itu juga bisa gitu. Jadi di riset. Ya, dia suka update status apa? Suka update status misalnya tentang anaknya gitu ya, atau dia suka update status tentang masakannya kayak gitu. Berarti dia kan butuh bumbu masak, butuh makanan misalnya kayak gitu. Orang suka jajan, berarti dia ngefit sama produknya gitu ya. Kita bisa nawarin produk makanan ataupun produk yang lain-lain seperti itu. Kemudian marketnya besar. Nah, ya dia tahu bahwa produk ini semua orang butuh nih. Contoh, ini kan banyak nih. Kenapa kita saat ini banyak nih untuk promonya itu produk-produk yang menyelesaikan masalah COVID. Kayak kemarin kita nge-PO masker itu cukup banyak juga. Kemudian kemarin face shield juga kita produksi. Terus kemarin Fadilah Herbal juga ada gitu ya. Yang kita kurasi juga saat ini ada supplier-supplier yang memang mengatasi masalah COVID. Karena tadi marketnya ada gitu. Meskipun COVID gitu ya, pandemi ya, karena memang orang akhirnya semua membutuhkan kebutuhan untuk kesehatan mereka semua gitu kan, akhirnya marketnya jadi besar seperti itu. Nah makanya dulu produk herbal tuh jarang laku di warung rumah, tapi ternyata sekarang laku banget gitu kan. Albufit tuh laku, kemudian produk si Popo ya, ada produk essential oil namanya si Popo itu laku, kemudian jahe merah laku, sekarang makanan pun laku gitu. Karena tadi marketnya butuh dan ada ternyata besar gitu. Ya tadi riset dulu ya, bener nggak banyak. Kita lihat misalnya di marketplace, di Shopee banyak yang jualan makanan pada laku nih, penjualannya ada 10.000 misalnya kayak gitu. Berarti makanan itu laku pada saat itu. Atau bisa misalnya kalau misalnya teman-teman sudah paham tentang Google Trend gitu ya, lihat pencarian tentang boci di bakso aci itu banyak ternyata. Pencarian dari bulan September sampai bulan Januari itu ternyata tinggi seperti itu. Nah, itu di riset juga. Kemudian cari yang produknya resensi atau orderannya itu order ulangnya itu tinggi seperti itu. Nah, itu biasanya produk-produk makanan atau biasanya produk-produk solusi herbal. Itu bisa tuh. Ya. Kita ada propolis ya, ada madu gitu. Itu banyak tuh yang mesen. Nah, Mbak Mas coba bisa mulai dari produk itu dulu gitu ya. Produk yang memang tadi punya syarat produk itu market ngefit sama marketnya ya. Artinya ngepas sama marketnya. Dibutuhkan atau diinginkan. Kedua, marketnya besar. Orang itu pada butuh dengan produk itu. Ketiga, daya ordernya itu cukup tinggi. Ya, jadi kalau misalnya udah ketemu produk itu, ya udah. Itu tinggal teman-teman bisa share kemanapun ya. Di sosial media, di IG, di FB ataupun di marketplace itu coba posting produk itu ya, dan jangan cuma posting satu, posting yang banyak gitu ya, yang memang cukup buat orang menarik seperti itu. Nah, jadi cara tercepat kalau misalnya teman-teman mau sukses di warung mat adalah praktek tentang ngeluh gitu ya. Jadi kalau mau cepat closing, pelajari produknya. Kalau misalnya cuman nggak enak nih ngeliat produknya nih, coba mau beli langsung pakai aja produknya gitu ya. Cari tahu dulu, karena kalau orang cuman jual gambar itu kayaknya juga nggak tahu nih ada kerumitan di mana gitu tentang produknya. Kalau misalnya kita coba dulu nih jadi mitra warung mat, ya udah coba check out dulu gitu. Saya belum ngerti tentang warung mat, ya udah check out aja dulu. Pesen aja salah satu produknya gitu ya. Ya itu ibaratnya kita pakai juga, bisa kita pakai juga. Misalnya contoh madu gitu kan. Madu kan semua orang bisa pakai gitu. Kalau misalnya baju, ya udah check up aja dulu barangnya baju, bisa kita pakai juga gitu. Dan tadi kita akan tahu, oh kualitasnya kayak begini ya. Ya udah, gue akan pede nih ngejualinnya gitu. Kalau misalnya tadi cuman ngeliat gambar tapi masih ragu untuk jualannya, akhirnya nggak yakin gitu. Salah satu yang paling cepat adalah ya tadi pakai aja produknya gitu. Cari tahu dulu keunggulannya. Karena kan kalau misalnya kita ngeliat visual kadang-kadang menipu kan, apalagi online gitu. Tapi kalau misalnya kita, oh ini nih kayaknya bisa nih jualin, ya udah tes aja dulu produknya. Dipakai aja dulu, nggak rugi. Ini toh kita pakai ini bukan buat hal yang kita buang lagi, enggak. Tapi setelah kita udah dapat produknya, ya udah jual segera mungkin ataupun eksekusi segera mungkin, fokus di kategori produk itu ya. Misalnya langsung nih udah jadi mitra warung umat, 1 minggu kemudian udah ngerti cara mainnya, udah ngerti cara jualannya,
ya udah langsung putuskan, saya mau jual untuk warung umat di kategori herbal misalnya gitu. Udah produk herbal jualin aja terus. Saya mau fokus di produk herbal sama fashion, ya udah produk sama fashion, herbal sama fashion aja. Biasanya harus fokus dulu di salah satu market tersebut, market kategori tersebut. Kalau misalnya nggak fokus, kadang-kadang nanti malah kita nggak tahu kelemahan dari produk itu gitu. Karena biasanya karakternya bersama-sama kalau dia per kategori. Kayak gitu. Karena ada juga mitra yang ternyata dia ketika jual edukasi anak bagus banget penjualan, tapi kalau dikasih produk fashion anak malah nggak bagus. Ada yang kayak gitu. Nah, teman-teman bisa tiru caranya. Misalnya, oh ya udah fokus satu aja dulu karena satu aja juga belum banyak kejual ya gitu kan. Ya udah, maka fokus dulu di satu produk, kategori produk ya, bukan satu produk, tapi kategori produk. Nah, jangan ngeluh ya, karena dunia digital tuh materi banyak banget gitu ya. Sampai saat ini boleh nggak saya nanya sebelum selesai? Ya. Yang di yang masalah insidental tadi, yang rasa khawatir, coba ke slide itu dengan slide yang rasa khawatir, takut itu tadi. Karena ada beberapa yang saya tanya di situ. Kan mana slide-nya coba dikeluarin. Slide-nya coba dikeluarin yang ada internal tadi. Internal ada rasa khawatir, rasa takut. Kita nggak ditampil. Maksudnya gini loh. Saya mau bertanya di masing-masing itu tadi, kalau gaptek kan bisa dipelajari. Tapi kalau takut, ada kemungkinan takut ini benar apa enggak. Jadi kan kita ini kan mesti tanya ke warung mat, ini benar enggak nih produknya ini. Bukan produk yang ece-ece misalnya kan gitu. Bukan produk yang abal-abal, yang kita main jual gitu. Ini kan salah satu ketakutan kita. Nah itu bisa jadi itu internal, jadi bisa menjadi eksternal buat saya nantinya kan misalnya seperti itu. Terus tadi khawatir, khawatir. Ini benar enggak nih khawatir? Ada kekhawatiran saya karena ini baru. Ini dikirimnya benar nggak tepat nggak? Terus cara pembayarnya segala macam. Bisa juga itu kan menjadi justru dari luar kitanya kan. Terus tadi apalagi ya, takut bingung. Bisa bingung. Nah, kalau bingung di luarnya itu adalah mereka ini melayaninya bagus nggak sih gitu kan. Terus pelayanannya bagaimana. Terus produknya itu sesuai janji enggak. Misalnya janji datang siang, atau enggak. Terus katanya padahal kita pesannya A, aku yang datang B. Nah kayak gitu loh. Jadi itu yang malah kadang-kadang menjadikan, karena ini warung umat kan saya bilang kan baru. Jadi kita masih mencari, kalau saya pribadi ya, bukan kita, saya masih mencari benar atau tidaknya ini warung umat. Tapi dengan ada penjelasan tadi, saya sudah nambah diri saya. Karena warung umat tadi ada beberapa produk yang katanya memang menjadi favorit. Dan itu makanya kita perlu ada produk favorit, terus perlu pelayanan yang self-service, maksudnya yang bagus, supaya kita juga jadi nyaman menjalankannya. Janji kita ke customer pun juga akan kita sampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh warung umat ke kita, kan gitu. Nah, itu jadi ya itu sih, makanya perlu kita nanti adanya produk-produk yang memang bagus itu di-share itu adalah untuk mengenal kita, selain kita kadang-kadang kita cocok, tapi perlu juga orang lain cocok kan itu juga. Tapi kalau kebanyakan dari mereka itu cocok, itu berarti artinya memang bagus kan gitu. Nah jadi itu. Nah ini kita minta selalu ada update ya mengenai barang yang bagus apa-apa. Ini kalau bisa desa minta seperti itu. Itu ya ini yang dari saya. Terus keduanya adalah tadi dari awal saya ada dengan masalah kita ada sedekah. Nah ini saya belum dengar nih. Gimana sedekahnya? Sedekah. Sedekah cuma menjual. Kalau ada sedekah, kita juga menjual apa sih sedekah itu? Kita bukan cuma menjual, tapi kita juga ada sini sedekah. Nah sedekahnya bagaimana maksudnya? Oke, mungkin akan dijawab nanti setelah materi selesai Mbak ya. Jadi ini gitu. materinya belum selesai ya. Oke, tadi itu apa tadi aja ya channel itu tadi bisa dijamin lah itu ya, bagus ya.
Iya, oke. kekhawatiran kita itu mungkinan nggak ada gitu ya. Oke, ya. Minimal lah, minimal. Yang saya jawab. Terus kemudian, jadi kalau misalnya ini materinya umum ya, bukan hanya warung umat, tapi ini ketika teman-teman mulai bisnis digital. Artinya, kalau tadi ada pertanyaan yang tadi, oke, nggak apa-apa. Yang pasti nanti akan saya jawab. Kemudian tadi, jangan lu karena dunia digital itu materinya banyak banget, kayak gitu. Nah ini kalau misalnya kita mau bicara tentang digital marketing ya, secara garis besar, kita harus ngerti namanya landing page, e-casting, local search marketing, database kontak, CRM, PPC, video marketing, itu banyak banget ya. Jadi kalau misalnya diawalin teman-teman tadi nggak mau praktek atau segala macam, ketika nanti jualan online-nya, ternyata masih banyak banget yang harus dipelajarin. Ya, ini masih sedikit, masih ada lagi yang lebih banyak. Nah, ini dia digital marketing. Ya, jadi kalau misalnya ilmu-ilmu yang ada di sebenarnya ilmu digital marketing, ilmu offline, ya kemudian di medianya jatuh di online gitu. Akhirnya banyak sisi apa ya, sisi analisanya gitu, analitiknya, kemudian metrik-metriknya muncul gitu ya. Digital marketing itu kan banyak tentang konsep, tentang tadi problem, ada banyak banget ya, grafik juga masuk, produk, pokoknya itu adalah salah satu perangkat ketika mau belajar digital marketing. Makanya tadi kalau misalnya mau masuk ke dunia digital, memang kita harus benar-benar nyebur masuk dulu karena kita tahu, karena ketika kita udah nyebur kita tahu nih, oh ternyata ada bisnis yang modelnya seperti ini, kita tahu caranya, oh ternyata ada kekurangannya di sini, kita harus belajar lagi. Karena tadi dunia digital itu kan perkembangannya akan terus-terusan ada ya. Bahkan dulu kita nggak pernah kepikiran ya bagaimana bisa menerangkan materi sesimpel ini ya. Saya di rumah, Mbak Mas di rumah, kemudian Mbak Mas percaya dengan produk kita dengan hanya melihat iklan, kemudian masuk ke warung umat, kita ajarin selama 3 hari, ntar juga ada lagi tentang produk knowledge lagi. Seperti ini. Itu perkembangannya kan mungkin tidak pernah dipikirkan beberapa tahun kemarin gitu. Tapi setelah ternyata, apalagi ada COVID ya, dia itu justru mempercepat dunia digital itu sampai ke Mbak Mas semua kayak gitu ya. Yang dulu mungkin nggak aware dengan bisnis online seperti itu. Tapi karena tadi dipaksa langsung ya, ada COVID gitu ya, mau nggak mau kita harus aware sama dunia online. Bahkan tadi saya cerita tentang teman saya yang jualan di Tamsit ya, Tamrin City di Tanah Abang, itu yang biasanya setiap hari itu pasti aja ada orang yang beli ya. Belinya itu udah bukan level 1-2 pieces lagi, tapi udah karung-karungan gitu. Tapi ternyata hari ini itu benar-benar kosong gitu. Kagak ada orang, kagak ada kehidupan sama sekali. Tadi karena memang ya tadi sudah dunia digital, ditambah ada pandemi ini, udah makin-makin aja gitu. Makanya ilmunya makin berkembang dan sangat banyak. Nah, jadi jangan sampai berhenti di satu step ini gitu ya. Kalau mau benar-benar jadi pengusaha online. Nah, terus ini saya cepat aja biar nanti bisa, ini udah waktunya udah mulai sedikit juga udah lewat ya, saya cepat aja. Jadi mental harus dimiliki bisnis online. Pertama, mental untuk fokus. Jadi harus fokus. Kalau misalnya mau jadikan warung umat adalah partner bisnisnya, oke, jadikan warung umat jadi partner bisnis. Jadi fokus jualan untuk warung umat aja kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti kita lagi belajar tentang Facebook, bagaimana cara closing, tahu-tahu udah loncat lagi belajar tentang YouTube. Loncat lagi belum sampai selesai belajar tentang TikTok, loncat lagi belum selesai belajar tentang marketplace. Nah, jangan, karena kan di luar sana ilmunya banyak ya. Kita buka YouTube langsung ilmu baru, kita buka Facebook ilmu baru. Kita harus fokus dulu, kita mau belajar apa nih. Kalau misalnya fokusnya adalah belajar marketplace, ya udah marketplace. Mau belajar tentang bagaimana jualan di WhatsApp, belajar di WhatsApp. Kita harus fokus. Kemudian mental untuk dapat mengolah informasi. Nah, tadi saya bilang informasi di luar itu sangat banyak gitu ya, medianya banyak. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada macam-macam, ada WhatsApp, ya kan. Kita harus benar-benar bisa mengolah informasi, biar nanti yang masuk ke kita itu yang memang bisa kita olah. Jangan semuanya kita hajar, akhirnya nggak dapat apa-apa. Kemudian, untuk konsisten dan sabar. Nah, tadi, kalau misalnya nggak closing hari ini, ya udah, coba closing kita coba di hari yang lain. Penolakan itu wajar, nggak ada usaha yang langsung orang langsung mau langsung percaya gitu, pasti akan ada penolakan. Jadi jangan sampai ketika memang misalnya ada satu penolakan itu kita ya udah mundur, ya kita nggak mau nyoba lagi, jangan seperti itu. Jadi harus konsisten dan jangan lupa kita sabar, serahkan kepada Allah. Apapun usaha kita itu adalah
apa yang terbaik yang udah kita lakukan gitu. Rezeki itu pasti akan datang dengan memang sudah dijatah seperti itu. Kemudian mental mau belajar. Nah, ini penting ya. Alhamdulillah hari ini 16 sekarang udah mulai berkurang ya, ada 16 orang yang tetap mau belajar, stay di sini untuk materi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di materi yang selanjutnya. Nah, ini yang nanti bisa Mbak Mas lakukan ketika sudah mulai jualan. Jadi kita punya program 15 hari bisa jualan. Jadi nanti ada program materi 5 hari, kemarin 3 hari ya. Mungkin ini jadi hari keempat, nanti akan ada materi yang lainnya. Kemudian 10 hari praktek. Jadi program 11 hari ini mereka jualan, teman-teman. Kemudian kita adakan challenge ya. Kemudian nanti akan ada reward ya. Voucher 300.000 untuk 3 orang pemenang oleh di grup ya, untuk satu grup, bukan untuk semua mitra warung umat. Nanti setelah misalnya penjualan terbesar, ada 3 orang jualan terbesar, nanti akan di-coaching sama master mitra. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke komunitas lagi ya, yang memang nanti bisa membuat Mbak Mas semakin termotivasi sama master mitra warung umat kayak gitu. Nah, ini lagi kita garap untuk prosesnya. Ya, jadi kita nanti akan 5 hari ya, kita diskusi lagi nanti kayak begini ya bentuknya, mungkin nanti dengan materi-materi yang lain ya, yang bagaimana bisa lebih Mbak Mas lebih dekat untuk sampai ke tujuannya, sampai ke closingnya. Jadi nanti kita bisa bikin grup lebih hidup lagi dan lebih bisa isinya itu memang lebih ke bagaimana kita bisa sharing dan saling berkomunikasi untuk mencapai manfaat. Mungkin itu materi hari ini, dan tadi pertanyaannya adalah kalau nggak salah di yang ini ya. Oke. Nah, ini adalah persepsi kita tadi. Ya tadi hampir rata-rata 80% dari diri kita gitu ya. Ya ternyata kalau misal tadi adalah, ya kita kan tadi prosesnya harus cari dulu, review dulu, tapi toh ternyata memang, tadi kan kekhawatirannya nggak terjawab kan, ternyata memang akhirnya bisa nih kita masuk warung umat ya, dan masuk ke lingkungan warung umat, masuk ke grup, ternyata sudah bisa login, kita sharing pada hari ini pun gitu kan, itu memang berdasarkan ya tadi sudah by one by one ya, sudah dilalui masalahnya gitu. Akhirnya sampai juga di hari ini ternyata memang produknya ada gitu kan. Kemudian sistemnya ada, loginnya ada, orangnya juga pun ada, produknya juga ada gitu ya. Nah, tinggal nanti bagaimana Mbak Mas bisa mereview produknya. Nah, nanti lihat aja di warungumat.com/testimoni. Nah, itu banyak testimoni ya, orang-orang sudah berhasil jualan di warung umat itu sangat banyak gitu ya. Bahkan sampai sejauh ini ada mitra yang sudah closing selama berapa bulan ya? Hampir 6 bulan, itu nilainya sudah sampai 300 juta lebih. Itu banyak gitu, ada beberapa di mitra-mitra satu. Ya itu awal juga sama, dia, aduh Mas saya gaptek nih. Akhirnya udah, Mbak nih produknya insya Allah dekat dengan kita, insya Allah itu bisa laku kayak gitu. Ini cara jualannya adalah bagaimana kita bisa fokus di WhatsApp, bagaimana bisa fokus di Facebook. Akhirnya ya sampai hari ini mereka nyaman-nyaman aja gitu jualan. Nah itu bisa Mbak Mas temui di warungumat.com/testimoni. Kalau misalnya hari ini masih wah saya belum tahu nih warung umat prospeknya kayak gimana gitu. Yang penting kalau misalnya ini masih baru, justru ini peluang buat Mbak Mas jadi partner bisnis gitu ya. Mungkin orang lain belum banyak tahu tentang warung umat gitu. Justru Mbak Mas lah orang yang awal-awal gabung di warung umat. Jadi tahu ya bahwa oh ternyata memang hal-hal ini harus dilalui gitu ya. Jadi tahu ternyata kita berhasil di bisnis warung umat. Kayak gitu. Nah, mungkin ini adalah hampir rata-rata orang ketika tadi dia mau impian untuk jadi pebisnis online-nya tercapai, maka kita harus bisa menghancurkan penghalang mindset ini. Tadi cara tercepat adalah praktek tanpa ngeluh. Dia kalau mau cepat closing, pelajari produknya, pakai produknya, cobain kalau misalnya masih belum yakin, cari tahu keunggulan produknya, jual sesegera mungkin. Ya, mungkin itu dari saya. Ini sudah lebih waktunya, mohon maaf ya. Tadi karena dipotong salat juga. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin Mbak Aya gimana? Saya serahkan aja ke Mbak Aya ya. Karena sudah banyak juga yang live. Oke, monggo Mbak Aya. Oke,
sebelumnya makasih banyak untuk Mas yang masih tetap di sini gitu ya dari tadi Badasar sampai sekarang udah jam 5:16. Makasih banyak udah ikut sesi tanya jawab dan tadi ada sharing dari Mas Alwin. Semoga bisa jadi motivasi lagi gitu buat Mbak Mas Mitra yang masih belum paham tadi kayak kata Mas Alwin, masih ada waktu, masih banyak waktunya untuk tetap belajar lagi gitu sampai insya Allah nanti udah bisa mulai promosi, udah bisa mulai closing dan dapat repeat order gitu, udah bisa mulai aktif berjalannya. Dan jika masih ada pertanyaan, insya Allah tadi kayak yang udah di-share sama Mas Alwin gitu Mbak, Mas bisa juga buka coba ke warungumas.com/FAQ atau mungkin kalau misalnya Mama senang nonton video belajarnya dari video, bisa juga langsung ke YouTube aja cari channel YouTube-nya Warung Umat. Di sana ada banyak tutorial-tutorial dan tips-tips trik terkait berjualan di Warung Umat dan berjualan online juga. Bisa juga langsung ke Daily Admin yang nanti insya Allah akan saya share kontaknya di grup Tata Belajar Fitri. Mungkin sekian dari kami, dari saya dan Mas Alwin dari Warung Umat gitu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Mas Mitra. Kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silahkan buat izin duluan ya, Lev ya. Terima kasih, Mas. Yo, sama-sama. Makasih semuanya. Oh ya, Mas ada di grup gak sih, Mas? Saya insya Allah nanti ada masukin di grup. Oh gitu. Oke, Mas. Sorry sedikit aja. Siap. Tadi saya audionya agak bermasalah tadi. Oke. Tadi apakah bisa tuh Mas di list yang produk yang di Depok aja tuh bisa nggak sih itu? Udah ada, nanti bisa dijawab ya. Udah ada. Gimana ya? Udah ada, bisa di Japri aja nanti. Oh, oke. Ya udah, oke. Makasih ya, Kak. Ya. Ya, silakan Mbak Mas kalau mau ditutup ya. Oke. Ditutup aja Bang. Yuk. Masih jadi